Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 169. Anak muda bertubuh raksasa itu pun kemudian meninggalkan Mahisa Pukat sambil menimang sepotong besinya. Sekali-sekali ia masih menggelengkan kepalanya sambil berdesis, kekuatan apa yang membuat anak itu demikian perkasa. Tidak seorang pun dapat melakukannya tanpa diketahui orang lain, tanpa mengerahkan segenap kekuatan dan tenaganya. Di dalam hati anak muda itu memang merasa malu sekali. Betapa ia menyombongkan diri dengan menunjukkan kekuatan raksasanya sesuai dengan tubuhnya yang tinggi dan besar. Namun anak muda peserta terakhir pada pendadaran di tataran pertama itu, tanpa diketahuinya telah mampu menyamai kekuatannya bahkan lebih dari itu, tanpa menyombongkan dirinya. Untunglah bahwa aku tidak berhadapan dengan anak muda yang luar biasa itu, berkata anak muda bertubuh raksasa itu di dalam dirinya. Di pembaringannya, anak muda bertubuh raksasa itu justru tidak segera dapat memejamkan matanya. Ia masih saja dibayangi oleh kelebihan Mahisa Pukat yang tidak diduganya sebelumnya. Meskipun ia memang menganggap bahwa anak muda itu mempunyai keyakinan yang mantap atas kemampuan diri serta daya tahan yang luar biasa sebagaimana dilihatnya pada pendadaran yang pertama, tetapi ia tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya. Namun ketika malam menjadi semakin malam, anak muda itu berhasil meletakkan gejolak perasaannya, sehingga ia pun tertidur karenanya. Ia memang memerlukan istirahat yang cukup karena di keesokan harinya ia harus turun ke gelanggang pertandingan dalam rangka pendadaran tataran yang kedua. Ketika fajar mulai naik di hari berikutnya, maka anak-anak muda yang mengikuti pendadaran itu pun telah bangun. Bergantian mereka mandi dan berbenah diri. Beberapa saat kemudian, mereka pun mendapat kesempatan untuk makan pagi sebelum mereka akan turun ke gelanggang. Untuk beberapa lama mereka mendapat kesempatan untuk beristirahat setelah makan. Sambil bersiap-siap untuk turun ke arena pertandingan mereka melihat-lihat tempat yang sudah dipersiapkan. Mereka melihat beberapa lingkaran yang dibatasi dengan gawar. Ada 8 lingkaran di mana anak-anak muda itu akan bertanding. Gajah Saraya sendirilah yang memberikan beberapa petunjuk dan penjelasan tentang pertandingan yang akan segera diselenggarakan. Dengan tegas Gajah Saraya berkata, semuanya harus berlangsung dalam kewajaran. Jika ada yang berbuat curang, maka ia akan disisihkan dari kemungkinan untuk dapat mengikuti pendadaran berikutnya. Sementara itu, kami akan memilih orang terbaik yang akan lolos ke pendadaran pada tataran ketiga. Tetapi perlu diketahui bahwa kami tidak terikat untuk menerima 10 orang di antara kalian. Tetapi 10 orang yang memenuhi syarat. Jika di antara tidak seorang pun yang memenuhi syarat maka sudah tentu kami tidak akan dapat menerima seorang pun di antara kalian, sehingga kami harus mencari orang-orang baru untuk mulai lagi dengan pendadaran pada tataran pertama. Penjelasan Gajah Saraya cukup dimengerti oleh para peserta. Karena itu, maka mereka pun bertekad untuk dapat lolos dari pendadaran dan bahkan dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi pelayan dalam. Karena seperti dikatakan oleh Gajah Saraya, manggala dari pelayan dalam, bahwa yang terpenting bukannya 10 orang terbaik di antara mereka, tetapi 10 orang itu harus memenuhi syarat. Dalam pada itu, ketika matahari mulai naik, maka para peserta pun sudah mulai bersiap-siap untuk memasuki arena. Beberapa orang prajurit pun segera sibuk mengatur mereka, sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan yang didasari dengan undian yang sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Demikianlah, 8 orang anak muda telah memasuki 8 buang lingkaran yang diberi gawar lawe. Sejenak kemudian, maka 8 orang berikutnya telah memasuki gawar itu pula sesuai dengan lawan yang telah ditentukan. Sedangkan seorang di antara mereka harus menunggu pada giliran di sore hari, karena belum mendapat lawan. Setiap lingkaran diawasi oleh 2 orang prajurit yang bertugas khusus. Sementara itu ada beberapa orang perwira yang menyaksikan pertandingan itu dalam keseluruhan sebagai petugas yang ditetapkan pula. Namun ternyata selain mereka, telah hadir pula Arya Kuda Cemani dengan beberapa orang perwiranya dari petugas Sandi Singasari untuk menilai apakah pendadaran itu berlangsung wajar. Gajah Saraya memang tidak mengharapkan kehadiran mereka. Tetapi Gajah Saraya tidak dapat menolak, karena Arya Kuda Cemani adalah senapati dari prajurit Sandi Singasari. Tetapi Arya Kuda Cemani sendiri memang tidak terlalu bersungguh-sungguh memperhatikan pertandingan-pertandingan itu.
Tetapi beberapa orang perwira yang mendapat tugas daripadanya telah hadir dekat dengan gawar-gawar Lawe pada ke-8 lingkaran pertandingan itu. Di antara mereka yang bertanding itu terdapat anak muda yang bertubuh raksasa yang mempunyai kekuatan yang sangat besar itu. Lawannya yang bertubuh sedang mengetahui bahwa anak muda yang bertubuh raksasa itu terlalu kuat. Karena itu, ia harus berusaha untuk melawannya tanpa beradu kekuatan. Ia harus bergerak cepat dan memilih sasaran yang tepat bagi serangan-serangannya. Meskipun demikian, sebenarnya lawan anak muda bertubuh raksasa itu sudah merasa cemas bahwa ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuan lawannya. Bukan berarti bahwa ia harus memenangkan pertandingan. Tetapi harus dapat menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi pelayan dalam. Di arena yang lain, anak muda yang berjambang lebat itu menghadapi anak muda yang agak kekurus-kurusan. Tidak terlalu tinggi, tetapi nampaknya anak muda itu mampu bergerak tangkas sekali. Sedangkan Mahisa Pukat menghadapi seorang anak muda yang berwajah keras dan bermata tajam. Anak-anak muda yang harus menempuh pendadaran itu sudah tahu bahwa yang terpenting dalam pertandingan itu bukan harus dapat mengalahkan keempat lawannya. Namun yang penting, para prajurit yang mengamati pendadaran itu yakin bahwa peserta pendadaran itu memiliki kemampuan yang cukup untuk memasuki tingkat pendadaran berikutnya. Lebih dari itu mereka memiliki bekal yang pantas bagi seorang pelayan dalam. Pertandingan yang diselenggarakan itu bukan saja dapat memantau kekuatan dan ketangkasan di arena, tetapi dari pendadaran itu juga dapat dipergunakan untuk menilai kecerdasan seseorang. Bagaimana seseorang harus mengambil keputusan pada saat dan dengan cara yang tepat. Ketika bende berbunyi sekali, maka anak-anak muda di arena itu pun telah bersiap-siap. Kemudian terdengar bende berbunyi 2 kali. Pertanda bahwa pendadaran itu pun sudah dimulai. 16 anak muda itu pun mulai bergerak. Mereka bergeser mengambil arah. Sementara itu, maka 1-2 di antara mereka mulai menyerang. Bahkan seorang anak muda yang bertubuh tidak terhitung tinggi, tetap kokoh seperti bukit batu, dengan serta-merta telah menyerang lawannya dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Tetapi lawan anak muda yang bertubuh sekokoh batu itu ternyata tangkas sekali. Meskipun ia menyadari bahwa kekuatan lawannya sangat besar, tetapi ia tidak menjadi bingung dan kehilangan akal. Dengan tangkasnya ia menghindari setiap benturan. Tetapi dengan tiba-tiba pula, ia menyerang jika ia melihat kesempatan terbuka di sela-sela pertahanan lawannya yang terlalu bernafsu menyerang itu. Sekali 2 kali serangan anak muda yang sangat tangkas itu mengenai sasaran. Tetapi anak muda yang tubuhnya sekokoh batu hitam itu seakan-akan tidak merasakan serangan itu. Ia masih saja bergerak maju tanpa menghiraukan serangan-serangan lawannya itu. Dengan demikian maka lawannya pun mulai menjadi gelisah. Serangan-serangannya seakan-akan tidak menimbulkan akibat apapun pada lawannya yang bertubuh kekar tetapi tidak terhitung tinggi itu. Meskipun demikian, lawannya termasuk seorang anak muda yang tidak cepat menjadi putus asa. Ia mulai membidik tempat-tempat yang berbahaya, meskipun ada beberapa bagian tubuh yang memang tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tetapi selain tempat-tempat yang terlarang itu, masih ada bagian-bagian yang akan dapat melemahkan ketahanan lawan. Dengan demikian, maka anak muda itu mempercepat geraknya. Setiap kali seakan-akan ia telah menghilang dari sasaran. Bahkan dengan loncatan tinggi dan berputar di udara. Menghindari serangan dengan kecepatan yang tinggi, namun yang kemudian dengan tiba-tiba menyerang dengan cepat pula. Betapapun kokohnya anak muda yang bertubuh sekokoh batu hitam itu, namun sentuhan-sentuhan serangan lawannya pun terasa semakin menyakitinya. Demikian pula anak muda yang bertubuh seperti raksasa itu. Meskipun lawannya hanya bertubuh sedang, tetapi ternyata cukup tangkas dan bahkan cerdik. Meskipun demikian, maka kekuatan dan ketahanan tubuh anak muda bertubuh raksasa itu memang sulit untuk diatasinya. Justru karena itu, lawan anak muda bertubuh raksasa itu memang tidak berniat untuk berusaha memenangkan pertandingan itu. Justru karena itu, maka ia nampak tenang. Meskipun sekali-sekali ia terdorong surut, namun ia sempat menunjukkan kemampuannya dalam olah kanuragan. Ia mampu menunjukkan betapa ia menguasai berbagai macam unsur gerak yang bahkan kadang-kadang mengejutkan. Dengan demikian, maka lawan anak muda yang bertubuh raksasa itu justru lebih banyak memamerkan unsur-unsur geraknya serta kecepatannya menyerang dan menghindar. Anak muda itu memperhitungkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia akan tetap dalam keadaan utuh baik tenaga maupun tubuhnya.
Tetapi jika ia benar-benar membenturkan kekuatannya maka ia akan kelelahan dan bahkan mungkin tulang-tulangnya akan dapat menjadi sakit sehingga dalam pertandingan-pertandingan berikutnya tenaganya akan menyusut banyak, atau tulang-tulangnya tidak akan dapat bergerak dengan tenaga utuh. Meskipun beberapa kali ia terdesak, tetapi para prajurit yang bertugas mengamatinya telah memujinya. Anak itu cukup cerdik karena pertandingan akan dilakukan 4 kali. Di arena yang lain, anak muda yang berjambang lebat itu ternyata telah mendapat peringatan sampai 2 kali. Ia tidak menghiraukan sasaran serangannya. Ia seakan-akan tidak ingat lagi bahwa ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh menjadi sasaran serangannya. Tetapi 2 kali ia mengenai tempat-tempat yang seharusnya terlarang itu. Menghadapi kegarangan anak muda berjambang lebat itu, lawannya memang agak mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga lawannya masih berpegang pada tatanan yang harus dihormati, sehingga ia tidak mau menyerang tempat-tempat terlarang. Sementara itu Mahisa Pukat juga bertanding dengan lawannya. Jika diamati sepintas saja, maka nampaknya keduanya masih bertanding dengan sengitnya. Namun para prajurit yang mengamati sejak semula telah melihat bahwa pertandingan itu sebenarnya telah selesai. Menurut penilaian mereka, Mahisa Pukat benar-benar memiliki kelebihan dari kebanyakan anak muda yang ikut dalam pendadaran itu, meskipun bukan berarti lawannya sama sekali tidak berdaya. Lawannya juga seorang anak muda yang memiliki landasan yang kuat. Namun Mahisa Pukatlah yang mempunyai kelebihan pada jarak yang agak jauh. Sementara itu, di beberapa lingkaran pertandingan, para prajurit yang bertugas telah menyatakan bahwa pertandingan telah selesai. Mereka telah dapat menilai anak-anak muda yang bertanding. Pada umumnya mereka memang memiliki bekal yang cukup. Tetapi sudah tentu bahwa ada di antara mereka yang terpaksa harus tertinggal karena yang akan diterima sebanyak-banyaknya hanya 10 orang saja. Sebelum matahari mencapai puncak, maka pertandingan itu memang sudah selesai. Anak muda yang bertubuh raksasa itu memang telah lebih dahulu menyelesaikan lawannya. Tetapi ia bertanding pun bukan berarti bahwa lawannya akan dianggap gagal dalam pendadaran itu. Anak muda yang berjambang lebat itu pun telah memenangkan pertandingan. Tetapi pertandingannya merupakan pertandingan yang terkeras. Lawannya masih saja ragu-ragu menghadapinya. Meskipun lawannya menjadi marah dan ingin membalas kecurangan anak muda berjambang lebat itu dengan kecurangan, namun hatinya masih dikekang oleh ketaatannya kepada Paugeran. Sementara itu anak muda berjambang lebat itu mendapat peringatan keras dari para prajurit yang mengamati pertandingan. Seorang di antara mereka berkata, yang akan mengamati sore nanti akan menilaimu dengan sangat berhati-hati, karena mereka tentu sudah mendapatkan laporan kami tentang kau. Bahkan mungkin kami berdualah yang akan mendapat tugas untuk mengamatimu kembali. Anak muda itu tidak menjawab. Tetapi dari kedua matanya terpancar gejolak perasaannya. Rasa-rasanya anak muda itu justru ingin menantang kedua prajurit itu untuk memasuki arena pertandingan. Tetapi keinginannya itu tidak terucapkan lewat mulutnya. Meskipun demikian kedua prajurit itu dapat menangkap getar itu lewat sorot matanya, sehingga keduanya justru telah mengancam pula dengan tatapan mata mereka yang tajam. Demikianlah, maka para peserta pendadaran itu mendapat kesempatan untuk beristirahat sambil makan siang. Nanti menjelang sore, mereka harus bertanding lagi. Karena itu, maka mereka harus mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Beberapa orang setelah mencuci kaki, tangan, sambil menyeka keringat yang membasahi seluruh tubuhnya, segera mencari tempat untuk beristirahat sebaik-baiknya. Ada yang berbaring di amban panjang di serambi, ada yang duduk-duduk di kebun di bawah sejuknya pepohonan. Ada yang justru berjalan-jalan di halaman untuk melemaskan urat-uratnya, tetapi ada juga yang berniat untuk tidur barang sejenak sebelum mereka mempersilahkan untuk makan siang. Tetapi ada juga yang memijit-mijit kaki dan tangannya yang terasa menjadi sakit dan nyeri. Mahisa Pukat setelah membersihkan keringatnya dan berbenah diri, duduk di amban bambu di teritisan di belakang menghadap kebun yang rimbun oleh pepohonan. Anak muda yang bertubuh raksasa itu duduk di sampingnya. Agaknya anak muda itu masih saja membicarakan kekuatan Mahisa Pukat yang tidak dapat diukur dengan penalarannya. Apalagi melihat tubuh Mahisa Pukat yang sedang-sedang saja. Sudahlah, desis Mahisa Pukat, kenapa kau tidak berbicara tentang makan yang akan kami terima sebentar lagi? Apakah kira-kira lauknya dan apakah terlalu pedas apa tidak? Kau selalu mengelak jika aku berbicara tentang kemampuanmu yang luar biasa itu. Kenapa? Bertanya anak muda yang bertubuh raksasa itu.
Sudahlah, jawab Mahisapukat, lihat, prajurit itu tentu minta kita untuk makan siang. Sebenarnya lah bahwa prajurit yang berkeliling itu pun memberitahukan bahwa makan siang sudah tersedia. Sesaat kemudian telah terdengar pula suara bende. Pertanda bahwa para peserta itu diminta untuk pergi ke dapur. Ternyata bahwa hidangan bagi mereka merupakan hidangan yang sangat baik dan lengkap. Hidangan yang memadai bagi mereka yang sedang mengikuti pendadaran yang berat. Untuk beberapa lama maka anak-anak muda itu beristirahat lagi setelah mereka makan. Pada saatnya mereka akan tampil lagi di arena pertandingan melanjutkan pendadaran yang akan diselenggarakan di sore hari. Sementara itu, para prajurit yang mengawasi pertandingan itu pun telah bertemu dan membicarakan pertandingan yang baru saja selesai serta pertandingan yang akan diselenggarakan di sore hari. Sementara itu, para petugas sandi ikut pula menyaksikan pembicaraan-pembicaraan itu untuk memantau keseluruhan pelaksanaan pendadaran itu. Tidak ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan paugeran yang berlaku dalam pendadaran itu. Sehingga para petugas sandi masih tidak mencampuri pendadaran yang sedang dilangsungkan. Namun mereka masih akan tetap mengikutinya sampai selesai. Demikianlah ketika matahari mulai turun di sisi langit sebelah barat, serta anak-anak muda yang mengikuti pendadaran itu sudah cukup lama beristirahat, maka segala persiapan pun dilakukan untuk menyelenggarakan pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti sebelumnya, maka 8 lingkaran yang dibatasi dengan gawar pun telah terisi. Pasangan-pasangan yang akan bertanding pun telah bersiap. Ketika bende berbunyi satu kali, maka semuanya pun telah bersiap. Meskipun ketegangan yang mencengkam seluruh arena itu tidak lagi sebagaimana pertandingan yang pertama, namun setiap orang yang sudah berada dalam lingkaran gawar lawe telah memusatkan perhatian mereka kepada lawan mereka masing-masing. Demikian bende berbunyi untuk kedua kali, maka pertandingan pun segera dimulai. Masing-masing masih harus kembali melakukan penjajagan karena lawan mereka berbeda. Namun dalam beberapa saat, pertandingan pun telah berlangsung dengan sengitnya. Menghadapi lawan baru, maka setiap orang harus mempergunakan cara yang lain untuk melawannya sesuai dengan sikap dan tata gerak lawan mereka masing-masing. Ternyata pertandingan itu juga berlangsung cukup lama. Karena kemampuan mereka pada umumnya setingkat, maka tidak segera nampak siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Anak muda yang bertubuh raksasa itu mendapat seorang lawan yang juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun kemudian ternyata bahwa dalam benturan-benturan kekuatan yang terjadi, anak muda bertubuh raksasa itu masih mempunyai kelebihan dari lawannya. Tetapi ternyata lawannya mampu bergerak lebih cepat, sehingga kadang-kadang anak muda yang bertubuh raksasa itu terlambat mengimbangi kecepatan geraknya. Sementara itu, anak muda yang berjambang lebat itu ternyata mendapat pengawasan yang ketat dari para prajurit yang mengawasinya. Meskipun mereka bukan prajurit-prajurit yang mengawasinya pada pertandingan pertama, tetapi agaknya mereka yang mengawasinya itu sudah mendapat laporan dari para pengawas sebelumnya. Di arena pertandingan yang lain, Mahisapukat mendapat lawan yang lebih kuat, tetapi agak lebih lamban. Seperti sebelumnya, sebenarnya ia dapat menyelesaikan lawannya dengan cepat. Tetapi ia tidak ingin membuat lawannya kehilangan kesempatan berikutnya. Karena itu, maka ia dengan sengaja telah menyesuaikan diri sehingga pertandingan itu kelihatan menjadi seru dan seimbang. Tetapi seperti yang terdahulu pula, maka para prajurit yang mengamatinya melihat sesuatu yang lain pada anak muda yang bernama Mahisapukat itu. Meskipun prajurit yang mengawasinya sebelumnya tidak memberitahukan kepada prajurit yang mengawasinya kemudian, namun prajurit yang mengawasinya kemudian itu telah dapat menangkap kelebihan Mahisapukat. Seperti para pengawas sebelumnya, prajurit itu pun mengerti bahwa Mahisapukat dengan sengaja membiarkan lawannya menunjukkan bahwa ia mampu memberikan perlawanan yang baik. Anak muda yang satu ini agaknya memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda sebayanya. Seorang di antara para pengawas itu berbisik kepada kawannya. Kawannya mengangguk kecil. Katanya, iya. Aku melihat kelebihan itu. Tetapi ia tidak mau membuat lawannya malu atau kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Jika saja ada 10 orang seperti anak muda itu, maka mereka akan dapat menjadi tulang punggung kekuatan pelayan dalam di Istana Singasari, desis prajurit yang pertama. Ternyata dalam pertandingan berikutnya kelebihan Mahisapukat semakin nampak betapapun ia tidak sengaja memperlihatkan. Meskipun kadang-kadang ia memberikan kesempatan lawannya mengenainya dengan serangan-serangan yang keras dan cepat,
namun Mahisa Pukat sering lupa tidak menunjukkan bahwa ia menjadi kesakitan oleh serangan itu. Sementara itu, para prajurit itu pun sempat melihat bahwa Mahisa Pukat sering tidak mempergunakan kesempatan untuk menghindar atau menangkisnya. Seperti pertandingan yang pertama, maka Mahisa Pukat bukanlah orang yang mendahului para peserta yang lain untuk mengalahkan lawannya bertanding. Tetapi ia justru membiarkan lawannya bertanding sampai kesempatan yang hampir berakhir. Menjelang senja maka pertandingan di hari pertama pun telah berakhir. Para peserta kemudian bergantian telah pergi ke pakiwan untuk mandi dan berbenah diri, mereka pun kemudian menebar untuk beristirahat sambil membawa mangkuk minuman hangat serta makanan. Angin senja bertiup perlahan-lahan menyegarkan tubuh para peserta pendadaran. Sambil menghirup minuman hangat, satu-dua mereka duduk sambil berbincang. Meskipun mereka baru saja berhadapan dalam pertandingan, namun mereka tidak benar-benar menjadi bermusuhan. Kecuali anak-anak muda yang pernah bertanding melawan anak muda yang berjambang lebat itu. Kekasaran anak muda berjambang lebat itu membuat lawannya benar-benar menganggapnya sebagai seorang musuh. Mahisa Pukat pun duduk pula bersama dua orang peserta yang lain di serambi. Seorang di antara mereka adalah anak muda yang bertanding melawannya pada kesempatan pertama. Di luar dugaan anak muda itu berkata, "Aku memang mencari kesempatan untuk dapat mengucapkan terima kasih kepadamu." "Kenapa?" Mahisa Pukat menjadi heran. "Kau memberi kesempatan kepadaku untuk memberikan perlawanan. Dengan demikian maka aku tidak nampak terlalu lemah di mata para prajurit yang mengawasi pertandingan kita. Apa yang sudah aku lakukan? Bukankah aku berbuat sebagaimana kau lakukan? Juga sebagaimana kawan-kawan kita yang lain melakukan?" bertanya Mahisa Pukat. Tetapi anak muda itu tertawa pendek. Katanya, "Tidak. Kau telah membiarkan aku memberikan perlawanan untuk waktu yang cukup lama. Sebenarnya jika kau mau, maka aku akan dapat kau jatuhkan pada gerakanmu yang pertama." "Ah, itu sangat berlebihan," jawab Mahisa Pukat, "aku telah berbuat sejauh dapat aku lakukan." Tetapi anak muda itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Kau berbaik hati membiarkan aku tidak kehilangan kesempatan pada saat itu juga." "Jangan mengada-ada," desis Mahisa Pukat. "Aku tidak mengada-ada. Yang mengatakan kepadaku adalah seorang prajurit yang mengawasi kita bertanding. Prajurit itu adalah pamanku. Ia berkata jujur kepadaku," berkata anak muda itu. "Tidak," jawab Mahisa Pukat, "sama sekali tidak. Dongeng itu akan dapat merugikan kedudukanmu sendiri. Menurut pamanku, kedudukanku tidak akan terpengaruh. Yang mereka lihat adalah kemampuanku. Meskipun lawanku jauh lebih baik dari aku, tetapi kemampuanku berada setidak-tidaknya pada tataran yang diperlukan," berkata anak muda itu. "Sudahlah," berkata Mahisa Pukat, "kita berbicara tentang yang lain." Anak muda itu mengangguk-angguk, sementara kawannya yang seorang lagi berkata, "Aku juga mendengar seorang prajurit memuji kelebihanmu." "Sudahlah," berkata Mahisa Pukat, "kenapa kita tidak berbicara tentang pertandingan esok pagi? Aku besok pagi akan berhadapan dengan anak muda yang bertubuh pendek tetapi nampaknya sekokoh batu karang itu. Aku tidak tahu, apakah aku dapat bertahan." Tetapi anak muda itu tertawa. Katanya, "Kau tidak dapat menyembunyikan kelebihanmu. Tetapi seperti kata kawanku ini, kau terlalu baik, sehingga kau sama sekali tidak berniat menjatuhkan orang lain. Cari kemungkinan untuk mengikuti pendadaran berikutnya." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika kau memang beranggapan demikian, sudahlah. Tetapi tidak usah disebut-sebut lagi. Biarlah kalian berdua saja yang menganggap bahwa aku memiliki kelebihan dari kawan-kawan kita. Karena jika itu didengar oleh orang lain yang mengetahui kemampuanku yang sebenarnya, mereka akan mentertawakan aku." "Baiklah," berkata anak muda yang menjadi lawan bertanding Mahisa Pukat pada pertandingan pertama, "tetapi aku percaya kepada cerita itu." Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, "Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih." Namun Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar ketika ia melihat anak muda bertubuh raksasa itu mendekat mereka. Jika saja anak muda itu masih berbicara tentang sepotong besi itu, maka pembicaraan tentu akan semakin berkepanjangan. Tetapi justru ada orang lain, ternyata anak muda bertubuh raksasa itu tidak menyinggung lagi tentang sepotong besi baja itu. Karena itu, maka mereka pun kemudian sekedar berbicara tentang pertandingan-pertandingan yang telah mereka lakukan.
Malam itu, maka para peserta itu pun telah beristirahat sebaik-baiknya. Menjelang fajar, maka mereka pun telah bangun dan bergantian pergi ke pakiwan. Seperti hari pertama, mereka pun segera berbenah diri, makan pagi dan beristirahat beberapa saat sebelum mereka memasuki lingkaran pertandingan. Pada pertandingan ketiga, maka mulai nampak anak-anak muda yang daya tahannya tidak terlalu kuat. Ada di antara mereka yang sudah nampak menjadi lelah. Tetapi masih juga ada anak-anak muda yang nampak segar dan seakan-akan kekuatannya masih tetap utuh. Dengan demikian, maka para prajurit yang mengamati pertandingan-pertandingan itu pun mulai membuat catatan-catatan penting atas para peserta pendadaran. Menjelang tengah hari, maka pertandingan pun telah selesai. Anak-anak muda itu pada umumnya memang nampak letih. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha beristirahat sebaik-baiknya. Di sore hari mereka akan memasuki arena sekali lagi. Kecuali masih ada yang tersisa dan yang akan dipertandingkan esok pagi, maka pertandingan di sore hari itu adalah pertandingan yang terakhir. Demikian pula bagi Mahisa Pukat. Pertandingan di sore hari itu baginya juga merupakan yang terakhir. Sementara itu lawan-lawannya adalah anak muda yang berjambang lebat, yang sudah beberapa kali mendapat peringatan. Beberapa orang anak muda yang telah mendengar serba sedikit tentang Mahisa Pukat justru berpengharapan bahwa anak muda itu akan menemukan lawan yang akan dapat memberikan sedikit peringatan kepada anak muda yang berjambang lebat itu. Sementara itu, para prajurit yang menunggui pertandingan yang masih belum selesai telah memerintahkan untuk meneruskan pertandingan. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh keadaan di luar lingkaran pertandingan mereka masing-masing. Mahisa Pukat masih berdiri tegang. Giginya gemeretak menahan kemarahan yang menyala di dadanya. Tetapi di hadapan beberapa orang prajurit yang bertugas ia masih menahan diri. Ia sadar bahwa pernyataan kedua orang prajurit yang bertugas itu belum merupakan keputusan terakhir. Seorang perwira yang berdiri di dekat seorang petugas sandi bertanya, "Apakah kalian yakin bahwa anak muda ini sudah melanggar paugeran?" "Ya." Prajurit itu memang tegas sehingga seakan-akan ia benar-benar yakin akan penglihatannya bahwa Mahisa Pukat telah melanggar paugeran. "Apa yang dilakukannya?" bertanya seorang perwira petugas sandi yang mengamati pendadaran itu. Ia menyerang dengan kakinya sasaran yang terlarang. Tumitnya mengenai bagian bawah perut anak muda berjambang itu. "Tidak," sahut Mahisa Pukat. Tetapi prajurit yang seorang lagi berteriak, "Diam. Kau hanya boleh berbicara jika kau ditanya." Mahisa Pukat memandang prajurit itu dengan tajamnya. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Anak muda berjambang itu pun kemudian bangkit tertatih-tatih sambil menyeringai kesakitan. Sambil menunjuk ke arah Mahisa Pukat ia berkata, "Anak iblis itu telah berbuat curang. Seharusnya aku dapat mengalahkannya." Namun tiba-tiba mereka mendengar seseorang membentak, "Cukup. Bukankah kita mempunyai paugeran? Kenapa kita harus berbantah di sini?" Mereka yang sedang berkerumun itu pun berpaling. Ternyata yang berdiri 2 langkah dari mereka adalah Manggala pelayan dalam Gajah Saraya. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara Gajah Saraya berkata selanjutnya, "Keputusan memang berada di tangan para prajurit yang mengawasi pendadaran. Tetapi jika salah seorang peserta menyatakan keberatan atas keputusan yang diambil, maka akan diadakan pembicaraan khusus tentang pertandingan itu. Bukankah jelas? Kenapa kita harus berbantah di sini seolah-olah kita bukan sekelompok prajurit yang berpegang pada ketentuan dan paugeran yang pasti?" Semuanya memang terdiam. Sementara itu, Gajah Saraya berkata, "Kita ikuti ketentuan itu. Kita akan berbicara khusus mengenai pertandingan ini. Sekarang juga." Semuanya masih berdiam diri. Sementara itu, Gajah Saraya pun segera memerintahkan mereka yang berkepentingan untuk berkumpul di ruang yang telah disediakan. Kedua orang prajurit yang mengawasi langsung, seorang perwira petugas sandi dan kedua orang anak muda yang bertanding. Dengan jelas dan terperinci kedua orang prajurit yang mengawasi pertandingan itu memberikan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Mahisa Pukat. "Berapa kali?" "Tetapi yang terakhir adalah pelanggaran yang terberat," jawab salah seorang prajurit yang mengawasi pertandingan itu. "Berapa kali kalian memberikan peringatan?" bertanya Gajah Saraya pula. "Sesuai dengan ketentuan. Jika pelanggaran itu terjadi dengan sengaja dan menimbulkan akibat yang paling buruk,
sehingga lawannya bertanding tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka yang melanggar paugeran itu dapat dikeluarkan dari arena. Dan tidak akan dapat mengikuti tataran berikutnya. Mahisa Pukat memang menjadi tegang. Ia sudah berprasangka buruk terhadap Gajah Saraya. Tetapi ternyata Gajah Saraya tidak segera mengambil keputusan membenarkan tindakan kedua orang prajurit yang mengawasi pendadaran itu. Bahkan Gajah Saraya masih bertanya kepada Mahisa Pukat, kenapa kau berkeberatan terhadap keputusan kedua prajurit yang mengawasi pendadaran itu? Aku tidak merasa melakukan pelanggaran, jawab Mahisa Pukat, aku bertanding dengan wajar. Tetapi kedua orang prajurit itu melihat kau melakukan pelanggaran, berkata Gajah Saraya kemudian. Aku tidak merasa melakukannya, jawab Mahisa Pukat pasti. Lalu katanya, aku yakin bahwa aku akan dapat mengalahkannya tanpa melakukan pelanggaran. Kedua orang prajurit itu termangu-mangu. Seorang di antara mereka bertanya, siapakah yang kau maksud di antara kita? Kau atau aku atau siapa? Perwira yang mempunyai tugas mengatur itu berkata, maksudku, orang-orang yang sejalan dengan kita. Aku dapat menunjuk dua orang yang bersama kalian bertugas di gardu di belakang hutan perburuan itu. Baik, jawab prajurit itu, tetapi bagaimana jika ada orang lain yang ikut mengawasi, bertanya prajurit yang lain. Itu di luar kekuasaanku. Tetapi aku akan mencari jalan agar kita dapat mengatasinya meskipun sulit, jawab perwira itu. Ingat. Jika kami berdua diketahui berlaku curang, maka kau pun akan terlibat, desis salah seorang dari kedua prajurit itu. Kenapa kau menjadi gila sehingga mengancamku? Aku tahu itu. Tetapi bukankah kekuasaanku terbatas? Apakah aku harus mengatur agar pertandingan ulangan itu dilakukan, di tempat tertutup dan hanya kalian berdua saja yang boleh masuk? Jawab perwira itu dengan wajah geram. Kedua prajurit itu terdiam. Kekuasaan perwira itu memang terbatas sehingga ia tidak dapat menentukan lebih dari wewenang yang diberikan kepadanya. Namun dengan demikian maka kedua orang prajurit itu pun semalaman tidak dapat tidur. Mereka sudah membayangkan bahwa kecurangan mereka akan terungkap. Mereka tahu bahwa sulit bagi anak muda berjambang lebat itu dapat mengalahkan Mahisa Pukat. Selain kedua orang prajurit itu, anak muda berjambang lebat itu pun sulit pula untuk memejamkan matanya. Ia menyesal, bahwa sebelum bertanding melawan Mahisa Pukat ia sudah sering melakukan pelanggaran, sehingga para prajurit yang mengawasinya telah memberikan kesaksian yang merugikannya. Seandainya sebelumnya ia tidak pernah melakukan pelanggaran maka keputusan Gajah Saraya akan dapat lain. Anak muda itu terlambat menyadari kesombongannya. Ia begitu bernafsu untuk menunjukkan kelebihannya dengan mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu yang pendek, sehingga justru karena itu, ia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ternyata telah menjeratnya pada bagian terakhir dari pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan itu. Tetapi semuanya sudah terjadi, anak muda itu menggeram, aku tidak mempunyai pilihan lain kecuali dalam waktu yang singkat menghentikan perlawanannya. Tanpa melakukan pelanggaran sama sekali. Tiba-tiba saja anak muda itu bangkit dari pembaringannya. Diambilnya sebuah bumbung kecil yang berisi serbuk dari kantoner ikat di nerani kulitnya yang lebar. Sambil mengamati bumbung kecilnya anak muda itu tersenyum. Bumbung itu berisi serbuk racun yang tidak terlalu keras. Serbuk itu tidak membunuh. Tetapi serbuk itu akan dapat membuat seseorang kehilangan tenaganya. Jika racun itu mengenai tubuh seseorang maka serbuk itu akan menyusup lewat lubang-lubang kulit. Racun itu akan dapat bekerja lebih cepat jika tubuh seseorang terluka meskipun hanya segores kecil. Luka yang segores kecil itu akan mempercepat penyusupan racun ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Semakin banyak orang itu bergerak, maka semakin cepat pula racun itu menghisap tenaganya meskipun hanya untuk sementara. Tetapi sebelum tenaga itu tumbuh dan pulih kembali, maka ia tentu sudah dapat mengalahkan lawannya, siapapun lawannya itu. Terima kasih guru, desis anak muda berjambang lebat itu. Racun dari gurunya itu ternyata akan dapat dipergunakan untuk mengatasi kesulitannya menghadapi anak muda yang bernama Mahisa Pukat itu. Ia harus mengalahkan anak muda itu dan menggagalkan agar ia tidak dapat memasuki tugas pelayan dalam di Istana Singasari. Besok serbuk racun itu tidak boleh ketinggalan, desis anak muda itu. Tetapi katanya kemudian, tetapi aku juga tidak boleh lupa minum penawarnya. Jika tidak, tenaganya pun akan dihisapnya sehingga aku akan menjadi tidak berdaya. Dengan demikian maka anak muda itu tidak lagi menjadi gelisah.
Bahkan ia menjadi tenang dan dapat tidur dengan nyenyak. Mahisa Pukat sendiri tidak terlalu banyak memikirkan pertandingan ulangan. Selain pertandingan ulangan itu masih ada satu pertandingan yang lain, karena jumlah pesertanya adalah 17 orang. Menurut perhitungan Mahisa Pukat, maka ia tentu akan dapat mengalahkan anak muda itu meskipun ia tidak ingin merendahkannya, bahkan ia masih juga berdoa, agar ia mendapat tuntutan sehingga usahanya untuk menjadi keluarga pelayan dalam di Istana Singasari dapat terlaksana. Menjelang fajar dini hari berikutnya, maka Mahisa Pukat pun telah mempersiapkan diri. Demikian anak-anak muda yang lain, meskipun sebagian besar mereka sudah tidak akan bertanding lagi, namun mereka pun telah bersiap-siap untuk melihat apa yang akan terjadi di arena, terutama dalam pertandingan ulangan antara anak muda yang berjambang lebat itu dengan Mahisa Pukat. Anak muda yang berjambang lebat itu pun mandi dan berbenah diri adalah minum-minuman hangat yang telah tersedia di dapur. Kemudian tanpa diketahui seorang pun ia telah menelan sebutir ramuan obat untuk menolak dan menawarkan serbuk racunnya. Anak muda itu tersenyum sendiri. Ia yakin akan dapat memenangkan pertandingan itu. Para prajurit yang akan mengawasi pertandingan itu tentu akan berterima kasih kepadanya apabila mereka berdiri di pihaknya. Apalagi jika yang akan mengawasinya nanti kedua orang prajurit yang kemarin mengawasinya. Mereka tentu sudah menjadi gelisah, berkata anak muda berjambang lebat itu di dalam hatinya, ketika saat makan pagi tiba, maka anak muda berjambang lebat itu justru berjalan hilir mudik dengan wajah tengadah, tersenyum-senyum dan tertawa-tawa sambil berbincang dengan beberapa orang peserta yang lain meskipun tanggapan kawan-kawannya agak kurang akrab. Mahisa Pukat memang agak heran melihat sikap anak muda itu. Ternyata ia masih juga terlalu yakin akan dirinya. Anak muda berjambang itu sama sekali tidak menjadi gelisah, bahwa ia akan dapat dikalahkannya dalam pendadaran ulangan. Namun Mahisa Pukat pun tidak menghiraukannya. Tetapi ia sudah bertekad untuk tidak terjebak ke dalam pelanggaran paugeran sehingga ia akan dapat dianggap kalah dalam pertandingan ulangan itu. Beberapa saat kemudian, setelah mereka beristirahat sejenak, maka para peserta itu pun telah dikumpulkan di halaman depan. Gawar ke-8 arena masih terpasang meskipun yang akan dipergunakan hanya 2. Satu di antaranya adalah pertandingan ulangan antara Mahisa Pukat dan anak muda berjambang lebat itu. Dalam pada itu keempat orang anak muda yang akan memasuki arena pun telah diminta untuk bersiap-siap. Mereka telah berada di sekitar arena yang ditentukan bagi keempat orang anak muda yang akan bertanding di 2 arena. Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap pula. Ketika ia berdiri dekat dengan gawar lawe arena pertandingannya, maka anak muda berjambang itu mendekatinya sambil berdesis, "Kau akan menyesal dengan ulahmu kemarin. Pagi ini kau akan mengalami keadaan yang lebih buruk. Dan kau akan segera tersisih dari deretan para calon pelayan dalam. Kau pun tidak akan mungkin ikut dalam pendadaran tataran berikutnya." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apapun akhir dari pertandingan ulangan ini akan aku terima jika itu hasil yang kita capai dengan jujur. Kau memang tidak akan dapat dengan semena-mena melanggar paugeran lagi, berkata anak muda itu. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih tetap mengendalikan diri. Sebentar lagi ia akan memasuki arena untuk benar-benar mengukur kemampuan mereka berdua. Demikianlah sejenak kemudian maka para prajurit yang bertugas pun telah mempersiapkan diri. Sementara itu anak muda yang berjambang lebat itu minta izin untuk pergi ke Pakiwan sebelum pertandingan ulangan itu dilaksanakan. Cepatlah, berkata prajurit yang bertugas untuk mengawasi pertandingan itu, yang ternyata adalah 2 orang prajurit yang meskipun bukan yang mengawasinya kemarin, tetapi mereka adalah orang-orang yang berdiri di pihak anak muda berjambang lebat itu. "Kemana anak itu?" bertanya seorang prajurit yang lain. "Ke Pakiwan sebentar," jawab prajurit yang mengawasinya. Prajurit yang bertanya itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Dalam pada itu, kedua orang prajurit yang bertugas untuk mengawasinya itu pun memang menjadi gelisah. Tetapi mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Mereka hanya menunggu keajaiban saja bahwa anak muda berjambang itu akan memenangkan pertandingan ulang itu. Apalagi ketika di sekitar arena pertandingan itu terdapat beberapa orang perwira prajurit dan bahkan prajurit sandi. Arya Kuda Cemani sendiri hadir di dekat arena bersama-sama dengan Gajah Saraya. Bagaimana mungkin mendapatkan cara untuk menyelamatkan anak muda berjambang itu, desis salah seorang dari kedua orang prajurit yang mengamatinya.
Namun kawannya menjawab, tetapi anak itu sendiri nampaknya begitu yakin akan memenangkan pertandingan. Mudah-mudahan. Mungkin ia berbuat sesuatu di Pakiwan. Sebenarnya lah anak muda yang pergi ke Pakiwan itu telah menaburkan serbuk racunnya pada kedua telapak tangannya. Serbuk itu memang tidak begitu nampak. Meskipun serbuk itu bekerja cepat, tetapi tidak membahayakan jiwa orang yang terkena. Sementara itu, anak muda berjambang itu sendiri sudah menelan obat penawarnya sehingga racun itu tidak akan mempengaruhinya meskipun melekat pada kulitnya. Beberapa saat kemudian, maka anak muda itu telah kembali dan siap memasuki arena. Kedua prajurit yang mengawasi pertandingan ulang itu pun mendekatinya dan seorang di antaranya bertanya, "Kau sudah siap sepenuhnya?" Anak muda itu tertawa. Katanya, "Aku akan menyelesaikannya dalam waktu singkat." "Apakah kau tidak membual?" bertanya prajurit itu hampir berbisik. "Lihat saja apa yang akan terjadi," jawab anak muda itu. Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Sementara itu terdengar suara bende untuk pertama kali. Dengan demikian maka para peserta pun segera bersiap di dalam arena pertandingan. Dua orang peserta yang akan menyelesaikan pertandingan telah memasuki arena. Demikian pula anak muda berjambang lebat itu bersama Mahisa Pukat. Ketika pertanda berikutnya dibunyikan, maka pertandingan itu pun telah siap untuk dimulai. Anak muda berjambang lebat itu masih saja tersenyum ketika Mahisa Pukat mulai bergeser. Selangkah ia maju mendekat sambil berdesis, "Kau akan aku habisi dalam waktu sekejap." Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia memang heran melihat sikap anak muda berjambang lebat itu. Sementara itu, selain kedua orang prajurit yang bertugas mengamati pertandingan itu, maka beberapa orang perwira ada di sekitar arena itu. Bahkan Arya Kuda Cemani dan Gajah Saraya juga menyempatkan diri untuk melihat hasil pertandingan ulangan itu. Mereka ingin melihat kebenaran dari laporan kedua orang prajurit yang mengawasi pertandingan sebelumnya. Namun kesan yang mereka dapatkan pada saat pertandingan itu akan dimulai, memang meyakinkan. Anak muda berjambang lebat itu benar-benar percaya diri bahwa ia Akari dapat menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Sementara itu, Mahisa Pukat tidak menunjukkan sikap yang dapat memberikan kesan sesuatu. Meskipun ia tetap tenang, tetapi tidak mengesankan satu keyakinan bahwa ia akan menang. Dalam pada itu, anak muda yang berjambang lebat yang telah menaburi telapak tangannya dengan serbuk racun itu hanya tinggal berusaha menyentuh kulit Mahisa Pukat di bagian manapun. Dan itu sama sekali bukan soal yang sulit. Jika ia menyerang dengan cepat, maka sentuhan-sentuhan yang diperlukan akan segera terjadi. Apalagi anak muda itu serba sedikit sudah dapat mengenali bagaimana Mahisa Pukat itu mempertahankan dirinya. Demikianlah, ketika anak muda berjambang lebat itu melihat satu kesempatan, maka ia pun segera meloncat menyerang. Tangannya terayun dengan cepat mengarah kening. Tetapi Mahisa Pukat yang sudah siap itu pun sempat menghindari serangan itu. Dengan cepat pula Mahisa Pukat bergeser sehingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Tetapi anak muda itu terus saja memburunya. Bahkan tidak lagi mempergunakan unsur-unsur gerak yang mapan, seakan-akan asal saja anak itu membenturnya. Mahisa Pukat yang mengalami serangan dengan serta-merta itu memang berusaha menangkis. Tangan anak muda berjambang yang menyambar dengan cepat ke arah dada itu ditepisnya ke samping. Namun di luar dugaan Mahisa Pukat, tangan anak muda itu yang lain justru berusaha menangkap pergelangan tangannya. Serangan yang demikian memang merupakan serangan yang tidak terbiasa dilakukan. Karena itu, maka Mahisa Pukat memang terlambat menghindar. Pergelangan tangannya memang benar-benar telah ditangkap oleh anak muda berjambang itu. Ternyata tangan Mahisa Pukat telah ditariknya dengan sekuat tenaga. Begitu menghentak dan tiba-tiba, Mahisa Pukat memang terseret oleh tarikan itu. Dengan satu putaran tangan Mahisa Pukat hampir saja terpilin. Namun Mahisa Pukat dengan cepat berguling dan memutar tubuhnya. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka ia pun segera melenting menyerang dengan kakinya. Ternyata anak muda berjambang itu dengan cepat melepaskan tangannya dan meloncat surut, sehingga serangan Mahisa Pukat tidak mengenainya. Sejenak kemudian, maka keduanya telah berdiri lagi berhadapan. Masing-masing telah siap melanjutkan pertandingan. Beberapa orang prajurit, perwira dan bahkan Arya Kuda Cemani dan Gajah Saraya memang menjadi berdebar-debar. Pertandingan itu berlangsung dengan cepat. Namun mereka pun segera melihat,
betapa tangkasnya Mahisa Pukat mengatasi kesulitan yang dengan tiba-tiba dialaminya dalam pertandingan itu. Ketika Mahisa Pukat sudah siap melanjutkan pertandingan, maka anak muda berjambang itu tersenyum sambil berdesis, "Kau tidak menyesali kecuranganmu kemarin. Semuanya sudah terjadi. Kau tinggal menerima akibat dari kecuranganmu itu, karena kau akan segera tersisih." Mahisa Pukat sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia justru mulai memperhatikan pergelangan tangannya yang hampir saja terpilin. Ia tidak merasa bahwa pergelangannya itu menjadi sakit atau bahkan nyeri. Tetapi ia memang merasakan sesuatu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Ketika lawannya bergeser, ia pun bergeser pula. Namun ia sempat mengusap pergelangan tangannya dengan tangannya yang lain. Rasa-rasanya ada berpuluh-puluh semut yang merayap di pergelangan tangannya dan bahkan kemudian di telapak tangannya yang lain. Bahkan kemudian terasa seakan-akan pergelangan tangannya dan telapak tangannya yang lain itu tertusuk-tusuk oleh ujung duri yang lembut, memang tidak sakit. Tetapi seolah-olah duri-duri yang lembut itu justru menyusup ke dalam urat-urat darahnya dan kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya. Anak muda berjambang itu melihat betapa Mahisa Pukat merasa terganggu pada pergelangan tangannya dan telapak tangannya yang lain. Tanpa menghiraukan orang-orang yang berada di sekitar arena, maka ia pun tertawa berkepanjangan. Orang-orang yang ada di sekitar arena itu menjadi heran. Mereka belum melihat tanda-tanda bahwa anak muda itu akan memenangkan pertandingan. Karena itu, maka sikapnya itu telah mengundang pertanyaan. Bahkan anak muda itu kemudian bertanya, "Kenapa kau nampak menjadi bingung?" Demikian pula anak muda berjambang lebat itu bersama Mahisa Pukat. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Ia menghubungkan perasaan aneh pada pergelangan tangan dan telapak tangannya. Di luar sadarnya ia mengawasi pergelangan dan telapak tangannya itu. Ternyata Mahisa Pukat dapat melihat bahwa tangannya memang telah terkena serbuk yang tentu telah menimbulkan perasaan asing itu. "Racun," berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Apalagi ketika ia melihat sikap dan pertanyaan anak muda berjambang yang aneh itu. Karena Mahisa Pukat tidak segera menjawab, maka anak muda itu bertanya pula, "Apakah kau akan menyerah saja?" Mahisa Pukat mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia berkata, "Bukankah kita baru mulai? Apakah kau melihat tanda-tanda bahwa aku akan menyerah?" "Tentu. Kau menjadi bingung dan bahkan seakan-akan ketakutan menghadapi pertandingan ulangan ini," jawab anak muda itu. "Agaknya kau sedang bermimpi," sahut Mahisa Pukat, "bangunlah. Kita berada di arena pertandingan dalam rangka pendadaran untuk memasuki lingkungan pelayan dalam." Orang-orang yang ada di sekitar arena itu justru mengangguk-angguk mendengar jawaban Mahisa Pukat itu. Seakan-akan Mahisa Pukat telah mewakili mereka mengatakan sebagaimana pernyataan di dalam hati mereka. Anak muda itu memandang Mahisa Pukat dengan tajam. Ia melihat Mahisa Pukat masih berdiri tegak dan bahkan bersiap untuk meneruskan pertandingan. Anak muda itu pun kemudian telah bergeser selangkah maju. Bahkan kemudian tanpa berkata apapun lagi, dengan garangnya ia telah menyerang Mahisa Pukat. Ia berharap bahwa jika Mahisa Pukat bergerak lebih banyak, maka racun itu akan beredar lebih cepat di dalam tubuhnya. Dengan demikian maka Mahisa Pukat itu akan segera menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya. Mahisa Pukat pun meloncat menghindari serangan itu. Namun sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat telah mengambil satu sikap. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertandingan itu. Anak muda berjambang itu telah cukup banyak melontarkan pernyataan yang menyinggung perasaannya bahkan penghinaan dengan menawarkan agar Mahisa Pukat itu menyerah saja. Karena itu, demikian Mahisa Pukat menghindari serangan anak muda itu, maka ia pun segera menghentakkan segenap kemampuannya. Meskipun ia belum merambah ke ilmu andalannya, namun tenaga dan kemampuannya sudah cukup untuk dengan cepat menghentikan perlawanan anak muda berjambang lebat itu. Apalagi Mahisa Pukat menyadari bahwa anak muda itu telah mempergunakan racun untuk mengalahkannya meskipun Mahisa Pukat pun tahu bahwa racun yang dipergunakan itu adalah racun yang dapat bekerja dengan cepat tetapi lunak sehingga tidak akan membunuh orang yang dikenainya meskipun orang itu bukan Mahisa Pukat. Dengan cepat Mahisa Pukatlah yang kemudian justru menyerang. Dengan loncatan panjang Mahisa Pukat menyerang. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada. Ketika lawannya itu menghindar ke samping, maka Mahisa Pukat justru berputar. Kakinya bergerak mendatar dengan cepatnya. Anak muda berjambang itu terkejut.
Tetapi ia tidak sempat berbuat banyak. Meskipun ia berusaha menangkis, namun hentakan kekuatan kaki Mahisapukat itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Mahisapukat ternyata tidak melepaskannya. Dengan cepat Mahisapukat meloncat menyusulnya. Hampir saja Mahisapukat memukul kepala anak muda yang sedang terbungkuk itu. Namun niat itu diurungkan, karena Mahisapukat tidak mau membuat kepala anak muda itu terguncang sampai ke otaknya. Karena itu, maka Mahisapukat pun telah mengayunkan tangannya mendatar. Dengan punggung telapak tangannya yang terbuka, Mahisapukat mengenai kening anak muda itu. Anak muda itu terhuyung-huyung dan di saat ia hampir kehilangan keseimbangannya, maka serangan Mahisapukat telah menyusul sekali lagi. Sisi telapak tangannya yang sudah terangkat dan hampir saja terayun ke tengkuknya telah diurungkannya. Sisi telapak tangan itu kemudian hanya mengenai pundak kanan anak muda yang berjambang itu. Ternyata serangan beruntun Mahisapukat itu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengelak dan apalagi membalas. Serangan Mahisapukat pada pundak anak muda itu telah membuatnya tidak mampu bertahan. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit pundaknya itu. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Tekanan pukulan Mahisapukat telah mendorong anak muda itu sehingga jatuh tertelungkup. Yang terdengar kemudian adalah erang kesakitan. Anak muda itu memang berusaha untuk bangkit. Tetapi ia pun telah terjatuh kembali menelentang sambil mengaduh menahan sakit. Ternyata dalam waktu yang sangat singkat pertandingan itu telah diselesaikan oleh Mahisapukat. Pertandingan ulangan itu ternyata menjadi sangat menarik perhatian. Dua orang prajurit yang seharusnya mengamati pertandingan yang tersisa, beberapa kali telah berpaling melihat apa yang terjadi di arena yang lain. Arena pertandingan ulangan antara anak muda yang berjambang lebat, yang sombong dan beberapa kali melanggar paugiran dengan anak muda yang memiliki ilmu yang dianggap lebih baik dari kebanyakan para peserta pendadaran. Bahkan dua orang yang menyelesaikan pertandingan yang tersisa itu pun kadang-kadang justru terhenti dan berusaha pula melihat apa yang terjadi di arena yang lain. Apalagi para peserta yang sudah menyelesaikan pertandingan mereka. Semuanya telah berkumpul dan menyaksikan pertandingan ulangan itu. Ternyata semua orang telah tercenung melihat akhir pertandingan itu. Dalam waktu yang sangat singkat pertandingan ulangan itu telah berakhir. Anak muda berjambang lebat itu sama sekali tidak mampu berbuat apapun juga. Bahkan serbuknya sama sekali tidak berpengaruh atas Mahisapukat. Dengan demikian kepercayaan anak muda itu kepada gurunya berguncang. Ia menganggap bahwa racun itu tidak mempunyai arti apa-apa. Tidak sebagaimana dikatakan oleh gurunya. Namun sebenarnya lah bahwa anak muda itu tidak tahu sama sekali bahwa Mahisapukat bukan anak muda kebanyakan. Anak muda itu memiliki kemampuan untuk menangkal racun. Apalagi racun yang lunak, bahkan racun yang paling tajam sekalipun tidak akan dapat membunuhnya. Dengan demikian, maka diputuskan bahwa Mahisapukat telah memenangkan pertandingan itu. Sebenarnya keputusan menang atau kalah itu tidak mutlak diperlukan. Bahkan ada di antara mereka yang dianggap memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Namun justru karena ada persoalan di antara kedua anak muda yang bertanding itu, maka kemenangan salah seorang di antaranya memang diperlukan. Kedua orang prajurit yang menunggui pertandingan itu tidak dapat berbuat banyak. Apalagi mereka tahu bahwa Gajah Saraya dan Arya Kuda Cemani khusus datang untuk melihat hasil dari pertandingan itu, sehingga keduanya harus menyatakan hasil yang sebenarnya yang memang tidak dapat disembunyikannya. Namun dengan demikian, setiap orang yang mengikuti pendadaran itu telah menjadi curiga terhadap kedua orang prajurit yang menunggui pertandingan sebelumnya yang menganggap bahwa Mahisapukat seharusnya disisihkan dari pendadaran pada tataran berikutnya karena dianggap curang. Tetapi siang itu juga, sebelum keduanya dapat diusut lebih lanjut, maka datang perintah dari kesatuan kedua orang prajurit itu, bahwa keduanya harus segera kembali ke kesatuannya karena ada tugas lain yang lebih penting. Perintah itu datang dari pemimpin kelompoknya yang juga mengirimkan dua orang prajurit yang lain sebagai gantinya jika diperlukan. Gajah Saraya memang menjadi heran atas sikap pemimpin kelompok kedua orang prajurit yang dicurigai melakukan tindakan yang tidak benar itu. Tetapi Gajah Saraya tidak dapat dengan tergesa-gesa mengambil tindakan, karena hal itu akan menyangkut wibawa antara kesatuan. Karena itu, maka diperlukan waktu untuk menghubungi pemimpin yang lebih tinggi lagi dari pemimpin kelompok itu untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Dalam pada itu, pendadaran pada tataran kedua itu pun telah berakhir.
Para prajurit yang bertugas akan segera menentukan, siapakah di antara ke-17 orang itu yang pantas untuk mengikuti pendadaran selanjutnya. Anak muda yang berjambang itu sudah tidak berpengharapan lagi untuk dapat memasuki pendadaran tataran berikutnya. Namun ia pun tidak dapat melupakan anak muda yang telah mempermalukannya. Mahisa Pukat. Sehingga ia pun telah mendendamnya dan bahkan timbul keinginannya untuk membalas dendam apapun caranya. Sementara itu Mahisa Pukat yang sejak semula telah berprasangka buruk terhadap Gajah Saraya menjadi ragu-ragu. Sampai pendadaran pada tataran kedua tidak nampak bahwa Gajah Saraya dengan sengaja ingin menyisihkannya. Bahkan pada tataran kedua Gajah Saraya justru telah memberinya kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk dapat meneruskan pendadaran pada tingkat selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Mahisa Pukat tidak dapat menduganya. Bahwa kedua orang prajurit yang mengamatinya dalam pertandingan terakhir sebelum pertandingan ulangan dilakukan, begitu saja dibiarkannya meninggalkan tempat pendadaran, telah menimbulkan pertanyaan pula di hati Mahisa Pukat. Demikianlah, maka malam setelah pertandingan yang terakhir serta pertandingan ulang selesai, para peserta masih diperintahkan untuk tetap tinggal di tempat pendadaran. Demikian semua prajurit dan pelayan dalam yang ikut serta menyelenggarakan pendadaran itu, kecuali 2 orang prajurit yang sudah ditarik oleh kesatuannya karena ada tugas lain yang lebih penting. Malam itu, para penyelenggara pendadaran telah mengadakan pembicaraan. Esok pagi akan diumumkan langsung, siapakah yang harus melakukan persiapan untuk mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya. Malam itu anak muda yang bertubuh raksasa itu telah menemui Mahisa Pukat. Katanya, "Nah, aku telah memenangkan taruhan. Kau tidak sekalipun terkalahkan." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Hanya satu kebetulan." "Tidak," jawab anak muda bertubuh raksasa itu, "bukan satu kebetulan. Kau memang memiliki kelebihan dari semua yang ikut pendadaran ini. Kita tunggu saja hasilnya. Aku tidak akan menyesal seandainya aku termasuk di antara mereka yang harus menyingkir dari pendadaran berikutnya. Tetapi aku akan sangat menyesal jika kau yang tidak dapat memasuki tataran ketiga dari pendadaran ini. Bukankah keputusan terakhir terletak pada mereka yang bertugas menilai pertandingan ini?" Jawab Mahisa Pukat, "Aku akan menerima semua keputusan. Juga yang menyangkut diriku." "Kau tidak dapat berbuat seperti itu," berkata anak muda bertubuh raksasa itu, "nampaknya memang ada sesuatu yang tidak wajar terjadi dalam pendadaran ini dan kau harus membela diri jika kau mendapat perlakuan yang tidak adil." "Mudah-mudahan tidak ada perlakuan yang tidak adil itu," jawab Mahisa Pukat. "Ya. Mudah-mudahan tidak ada," desis anak muda bertubuh raksasa itu. Dalam pada itu, di sebuah ruangan tertutup Gajah Saraya memimpin sebuah pertemuan untuk memilih siapakah yang diperkenankan mengikuti pendadaran berikutnya dan siapa yang tidak. Menurut para prajurit yang mengawasi jalannya pendadaran, maka pada umumnya mereka yang ikut dalam pertandingan itu memiliki kemampuan yang hampir setingkat. Namun yang jelas tidak dapat mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya adalah anak muda berjambang lebat itu. Beberapa orang prajurit memang memberikan kesaksian bahwa ia sudah terlalu sering diperingatkan karena melanggar paugeran. Juga dalam pertandingan ulangan anak muda berjambang itu sama sekali tidak berdaya. Namun Mahisa Pukat masih melindungi anak muda berjambang itu karena ia tidak mengatakan bahwa anak muda itu telah menebarkan racun meskipun racun yang lemah, tetapi akan dapat mempengaruhi pertandingan yang sedang berlangsung seandainya Mahisa Pukat tidak memiliki penawar racun. Dalam pembicaraan selanjutnya, maka ternyata ada 2 orang lagi yang terpaksa tersisih karena tenaga dan kemampuan mereka dianggap paling rendah di antara kawan-kawannya yang lain. Dengan demikian mereka yang akan ikut dalam pendadaran berikutnya hanyalah 14 orang saja. Di antara mereka memang termasuk Mahisa Pukat. Keputusan itulah yang akan diumumkan di keesokan harinya kepada para peserta. Kemudian para peserta akan diizinkan pulang dan menunggu pendadaran berikutnya yang hanya akan bertenggang waktu sepekan dengan pendadaran yang baru saja dilakukan itu. Demikianlah, sejak fajar, para peserta pendadaran itu sudah bersiap-siap untuk mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh Manggala Pelayan Dalam. Rasa-rasanya waktu pun berjalan sangat lambat, sehingga para peserta itu sudah tidak sabar lagi menunggu. Namun pada umumnya mereka yang merasa dirinya berada di bawah tataran kawan-kawannya sudah merasa bahwa mereka akan tertinggal dan tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran berikutnya.
Ternyata pengumuman itu baru diberikan setelah para peserta itu selesai makan pagi dan beristirahat sejenak. Dengan jantung yang berdebar-debar, para peserta itu berkumpul di sebuah ruangan yang telah disediakan. Manggala pelayan dalam sendirilah yang akan mengumumkan siapakah di antara mereka yang akan dapat mengikuti pendadaran berikutnya. Sebelum menyatakan nama-nama mereka yang dapat meneruskan pendadaran, maka Gajah Saraya sudah memberikan sedikit keterangan bagi mereka yang gagal. Bidang pengabdian tidak hanya terbatas pada bidang keprajuritan dan pelayan dalam. Dimanapun kalian berada, asal kalian benar-benar melakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh bagi kepentingan Singasari dan seisinya, maka kalian telah melakukan pengabdian tidak kalah nilainya dengan para prajurit dan pelayan dalam. Jika kalian bekerja bersungguh-sungguh sebagai seorang petani, atau seorang pedagang atau seorang nelayan, atau apapun yang bermanfaat bagi banyak orang, maka itu sudah merupakan pengabdian bagi Singasari. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan gelisah. Namun apa yang dikatakan oleh Gajah Saraya itu sedikit meredakan gejolak jantung anak-anak muda yang merasa memiliki kekurangan dari kawan-kawan mereka. Baru sejenak kemudian, Gajah Saraya pun mengumumkan nama-nama mereka yang ikut mendapat kesempatan bagi tataran berikutnya. Dua orang anak muda yang tidak dapat melanjutkan pendadaran itu memang kecewa. Tetapi mereka merasa bahwa kemampuan mereka memang berada di bawah kemampuan kawan-kawannya. Sementara itu Gajah Saraya masih berkata pula, kalian masih muda. Pada kesempatan lain, kalian dapat mengikutinya lagi. Mungkin kalian sudah menjadi lebih siap menghadapi pendadaran mendatang. Yang menjadi sangat kecewa dan bahkan mendendam adalah anak muda berjambang lebat itu. Ia termasuk di antara mereka yang namanya tidak disebutkan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Namun dendamnya terutama tertuju kepada Mahisa Pukat. Anak yang bertanya itu mengangguk-angguk. Sementara anak muda yang bertubuh raksasa itu berkata selanjutnya, padahal aku tidak mentertawakannya. Nampaknya ia memang aneh, desis anak muda yang bertanya itu, sejak pada pendadaran yang pertama, ia sudah menunjukkan sikapnya yang kurang wajar. Mahisa Pukat sama sekali tidak menyahut justru karena ia pernah mempunyai persoalan dengan anak muda itu. Demikianlah maka akhirnya anak muda itu pun saling berpisah. Mereka berpencar menuju ke rumah mereka masing-masing. Di rumah Mahisa Pukat telah bercerita tentang pendadaran pada tataran kedua itu. Ia pun bercerita tentang anak muda berjambang lebat itu dan sikap Gajah Saraya, Manggala pelayan dalam Singasari. Aku mula-mula memang berprasangka buruk. Tetapi ternyata ia justru memberi kesempatan kepadaku, berkata Mahisa Pukat. Mudah-mudahan ia bersikap baik. Setidak-tidaknya bersikap wajar. Juga pada pendadaran pada tataran terakhir. Agaknya akan ada pendadaran keterampilan olah senjata dan naik kuda, berkata Mahisa Pukat. Para perwira pelayan dalam sudah mengisyaratkan, agar kami para peserta bersiap-siap untuk menempuh pendadaran keterampilan olah senjata dan naik kuda. Mudah-mudahan kau dapat berhasil, berkata Mahendra. Masing-masing telah siap melanjutkan pertandingan. Jika para pengawas dan mereka yang menentukan penerimaan para calon pelayan dalam itu wajar, maka menurut perhitungan aku akan dapat diterima, berkata Mahisa Pukat. Itulah masalahnya. Wajar atau tidak wajar. Tetapi menurut ceritamu pada dua tahap pendadaran sudah terjadi ketidakwajaran. Bahkan pada tataran pertama ketidakwajaran itu sudah mengancam jiwamu. Bahkan mungkin cara itu jika diterapkan pada orang lain akan benar-benar dapat menimbulkan korban jiwa, sahut Mahendra. Dengan demikian maka Mahendra telah berpesan agar Mahisa Pukat tetap berhati-hati. Mungkin masih ada usaha untuk menggagalkannya dengan cara yang tidak terduga sama sekali. Ya ayah, Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa hal seperti itu masih mungkin dapat terjadi. Di hari berikutnya, meskipun Mahisa Pukat memiliki keterampilan olah senjata dan naik kuda cukup baik dan yang menurut perhitungan berada di atas kemampuan anak-anak muda yang lain, tetapi Mahisa Pukat pun memenuhi anjuran para perwira pelayanan dalam. Mahisa Pukat pun telah membiasakan diri lagi berkuda berkeliling pada rumput di pinggir kota raja bersama dengan ayahnya. Mahisa Pukat pun berlatih mempergunakan senjata sambil di punggung kuda. Dengan melarikan kudanya, Mahisa Pukat melemparkan lembing ke sasaran yang telah disiapkan. Seonggok batang padi kering yang diikat pada batang bambu yang dipancangkan di pinggir padang rumput itu.
Sambil melarikan kudanya, maka Mahisa Pukat berusaha mengenai sasarannya setinggi orang itu tepat pada bagian yang dianggapnya sebagai dadanya. Sasaran itu adalah sasaran yang diam, berkata Mahendra, jika sasarannya orang yang sebenarnya, maka sasaran itu dapat bergerak. Tetapi Mahisa Pukat yang sudah sampai pada tataran puncak dalam ilmu kanuragan itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Jika latihan-latihan itu dilakukan, baginya sekedar menyegarkan kembali ilmu yang telah dikuasainya dengan baik itu. Demikian pula kemampuan membidik dengan anak panah. Kemampuan ilmu pedang dan bahkan cambuk, parang, tongkat dan senjata apa saja. Bahkan akar-akar dan sulur pepohonan atau cabang kayu yang patah atau ikat kepala yang dipakainya. Tetapi ingat Mahisa Pukat, berkata Mahendra, kau akan memasuki lingkungan pelayanan dalam. Kau tidak perlu menyombongkan kemampuanmu. Kau sebaiknya hanya menunjukkan kemampuanmu secukupnya, asal kau dapat diterima menjadi pelayan dalam. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia juga melakukannya pada pendadaran tataran pertama dan kedua. Ia tidak menunjukkan kelebihannya dalam pertandingan-pertandingan. Di pertandingan ulangan ia memang agak lebih banyak mengurai ilmunya karena sikap anak muda berjambang lebat yang menyakitkan hati itu. Hari demi hari pun telah dilalui. Pada hari ketiga Mahisa Pukat telah mendapat pemberitahuan dan petunjuk bagi pendadaran yang akan diselenggarakan segera. Sebenarnya lah bahwa para peserta dituntut untuk membawa bekal kemampuan dan keterampilan olah senjata dan berkuda. Juga kemampuan membidik dengan anak panah dan lontaran lembing. Pendadaran bagi pelayan dalam memang lebih berat dari pendadaran untuk menjadi seorang prajurit. Selain jumlah pelayan dalam memang hanya sedikit, sehingga kesempatan yang dapat diberikan pun menjadi sempit. Pelayan dalam juga dituntut untuk mempunyai kemampuan dan ilmu yang cukup karena pelayan dalam juga bertugas untuk menjaga keselamatan istana seisinya. Termasuk Sri Maharaja dan keluarganya. Pada saatnya Mahisa Pukat benar-benar sudah siap. Di hari kelima sebagaimana disebut dalam pemberitahuan yang telah diterimanya, Mahisa Pukat telah berkumpul di tempat pendadaran. Masih di tempat pendadaran pada tataran kedua. Namun pendadaran akan dilakukan di halaman belakang. Di tempat yang lapang. Beberapa jenis perlengkapan pendadaran sudah disiapkan, termasuk beberapa ekor kuda. Malam itu para peserta masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan esok. Mereka belum mendapat pemberitahuan tentang urutan mereka masing-masing. Karena itu, mereka harus siap untuk melakukan apa saja yang akan diperintahkan esok pagi. Ada 14 orang yang sudah siap mengikuti pendadaran pada tahap ketiga. Agaknya pendadaran itu cukup berat. Selain menunggang kuda, juga keterampilan mempergunakan berbagai senjata sebagaimana yang sudah disiapkan di arena yang sudah tersedia di halaman belakang. Seperti pendadaran yang terdahulu maka pada hari yang pertama itu, Manggala pelayan dalam memberikan beberapa penjelasan tentang pendadaran yang bakal dilangsungkan. Dari menunggang kuda, mempergunakan senjata dan ternyata yang terakhir adalah penjajagan langsung oleh para prajurit dan pelayan dalam yang sudah ditunjuk atas kemampuan para peserta. Mahisa Pukat memang menjadi berdebar-debar. Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi pada dirinya. Bukan karena ia cemas menghadapi pendadaran yang bagaimanapun bentuknya, tetapi ia menjadi cemas akan kemungkinan bahwa pendadaran itu akan berlangsung tidak sewajarnya. Sementara itu, Mahisa Pukat sudah menyatakan kepada Sasi bahwa ia memang berniat untuk menjadi pelayan dalam. Jika ia gagal, maka penilaian Sasi terhadap dirinya akan dapat menjadi lain. Ternyata pada hari pertama itu belum ada pendadaran. Setelah beberapa keterangan langsung dari Gajah Saraya serta beberapa orang perwira selesai diberikan, maka beberapa orang pelayan dalam telah siap memberikan beberapa contoh peragaan pendadaran yang akan dilakukan esok. Ternyata seperti yang sudah diduga oleh Mahisa Pukat, maka para peserta akan dinilai kemampuannya menunggang kuda sambil bermain dengan senjata. Beberapa batang pisang telah ditancapkan di arena. Setiap peserta sambil menunggang kuda akan menebas batang-batang pisang yang sudah ditentukan bagi mereka masing-masing. Kemudian mereka juga diwajibkan melontarkan lembing sambil memacu kudanya lewat jalur yang sudah ditentukan pula dengan sasaran di sisi kiri dan sisi kanan jalur. Para peserta pendadaran itu menjadi berdebar-debar melihat beberapa orang pelayan dalam menunjukkan kemampuan mereka. Agaknya setiap pelayan dalam akan dituntut untuk dapat melakukannya.
Meskipun tidak setangkas mereka, namun para peserta pendadaran itu harus menunjukkan bekal serta meyakinkan para prajurit dan pelayan dalam yang mengamati mereka, bahwa mereka pada satu saat akan mampu pula melakukannya. Peragaan itu dilakukan sampai sedikit lewat tengah hari. Beberapa macam peragaan dari jenis pendadaran yang akan mulai dilakukan esok pagi. 14 orang calon pelayan dalam itu akan menjalani pendadaran tidak dengan urutan yang sama. Tetapi mereka akan terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang akan melakukan pendadaran pada urutan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya mereka akan menjalani semua jenis pendadaran sebagaimana sudah ditentukan. Sore hari para peserta itu sempat beristirahat sambil berbincang-bincang. Anak muda bertubuh raksasa itu berkata kepada Mahisapukat, "Aku sudah mencoba lagi naik kuda. Aku tidak takut terjatuh. Dan aku memang terjatuh tidak kurang dari 3 kali. Tetapi aku tidak apa-apa. Aku tidak mati. Bahkan pingsan pun tidak. Juga tulang-tulangku tidak berpatahan. Nah, bukankah kau tetap utuh dan dengan demikian maka kau tetap mempunyai harapan untuk berhasil menembus pendadaran ini?" sahut Mahisapukat. "Ya. Untunglah bahwa aku mengikuti petunjukmu. Jika tidak, maka aku tidak akan mempunyai harapan lagi. Aku tidak akan mampu mengikuti pendadaran khususnya jenis menunggang kuda. Apalagi sambil mempermainkan senjata." "Kau juga sudah berlatih menebas batang pisang?" bertanya Mahisapukat. "Kebetulan pamanku seorang prajurit. Ia menganjurkan agar aku melakukannya. Dan aku memang sudah melakukannya," jawab anak muda itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mahisapukat mengangguk-angguk. Ia ikut bergembira melihat wajah anak muda bertubuh raksasa itu cerah penuh harapan. Ketika malam tiba, sesudah makan malam, para peserta memang mendapat kesempatan untuk bertemu dan kembali berbincang di antara mereka. Namun suasananya sudah jauh berbeda dengan malam sebelum pendadaran pada tataran kedua berlangsung. Anak-anak muda itu tidak saling menunjukkan kelebihan mereka. Di pendadaran berikutnya, mereka tidak akan saling berhadapan. Tetapi mereka harus menunjukkan keterampilan mereka dan akhirnya penilaian langsung oleh para prajurit dan pelayan dalam. Dalam perbincangan itu mereka justru membicarakan apa yang kira-kira akan mereka lakukan besok. Kemungkinan-kemungkinan baik dan sebaliknya. Namun pada umumnya para peserta pendadaran itu nampak menjadi cemas. Apalagi setelah mereka melihat peragaan dari para prajurit dan pelayan dalam. Tetapi mereka yang sudah mantap untuk memasuki lingkungan pelayan dalam, memang bertekad untuk berbuat sebaik-baiknya dalam pendadaran yang akan dimulai esok. Ketika malam menjadi semakin larut, maka anak-anak muda yang akan mengikuti pendadaran itu pun telah berada di atas pembaringan masing-masing. Tetapi beberapa di antara mereka tidak segera dapat tidur. Mereka masih saja membayangkan apa yang akan terjadi esok. Apakah mereka akan dapat lolos dari pendadaran yang nampaknya cukup berat itu? Tetapi akhirnya menjelang tengah malam, anak-anak muda itu sudah terlelap. Apalagi setelah mereka melihat peragaan dari para prajurit dan pelayan dalam. Pagi-pagi benar mereka sudah bangun. Sedikit memanasi tubuh mereka sebelum mereka mandi dan berbenah diri. Seperti kemarin dan saat mereka mengikuti pendadaran sebelumnya, maka mereka pun segera dipersilahkan pergi ke dapur untuk makan pagi. Selanjutnya mereka mendapat kesempatan beristirahat sejenak. Anak-anak muda itu terkejut ketika mereka mendengar bunyi bende. Mereka tidak segera tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi beberapa orang prajurit datang kepada mereka dan mempersilahkan mereka berkumpul di halaman belakang yang cukup luas. Ternyata di halaman itu telah siap beberapa orang prajurit dan pelayan dalam yang akan mengatur pendadaran yang segera akan dilakukan. Seorang perwira telah memanggil nama-nama anak-anak muda yang akan mengikuti pendadaran itu sesuai dengan urutan jenisnya. Ada di antara mereka yang akan melakukan pendadaran keterampilan berkuda dan bahkan menggunakan senjata di atas punggung kuda. Tetapi ada yang akan menempuh pendadaran kemampuan bidik dengan busur dan anak panah, pasar dan lembing. Bahkan bandul senjata yang jarang dipergunakan. Sedangkan yang lain akan dinilai langsung oleh para perwira pelayan dalam tentang olah kanuragan. Pada urutan pertama, Mahisapukat dan 2 orang yang lain mendapat giliran mengikuti pendadaran tentang kemampuan bidik dengan busur dan anak panah serta yang lain. Bersama beberapa orang prajurit yang akan menilai kemampuan mereka, maka sekelompok kecil itu telah dibawa ke tempat yang telah dipersiapkan.
Demikianlah, ketika terdengar lagi isyarat suara bende, maka pendadaran itu pun segera dimulai menurut jenisnya. Mahisa Pukat memang tidak banyak mengalami kesulitan. Ia memiliki kemampuan bidik yang cukup tinggi. Sebenarnya ia dapat jauh melampaui kemampuan kedua orang kawannya. Tetapi Mahisa Pukat tidak ingin terlalu menarik perhatian sehingga ia cukup melampaui keduanya dengan lapisan yang tidak terlalu tebal. Hari itu, Mahisa Pukat dan kedua temannya menyelesaikan pendadarannya paling cepat dari kawan-kawannya yang lain. Karena itu maka Mahisa Pukat dan kedua orang kawannya sempat melihat pendadaran tentang keterampilan berkuda. Mereka masih sempat melihat seorang di antara para peserta yang naik di atas punggung kuda sambil membawa pedang di tangan dan tombak dengan tali pada landaiannya bergantung di punggung. Anak muda itu harus menebas 2 batang pisang yang tertancap pada jarak yang tidak begitu jauh. Kemudian anak muda itu harus melarikan kudanya pada jalur yang telah ditentukan sambil mengambil tombak dari punggungnya dan melontarkan pada sebatang pohon pisang yang lain. Anak-anak muda serta para prajurit dan pelayan dalam yang menyaksikan menjadi berdebar-debar. Dari seorang prajurit Mahisa Pukat mendengar bahwa anak muda yang terdahulu mampu menebas 2 batang pisang. Tetapi ia terlambat mengambil tombaknya dan melontarkan sasaran. Sejenak kemudian, maka isyarat pun dibunyikan. Kuda itu pun segera melompat, berlari. Dengan tangkasnya anak muda yang berada di punggung kuda itu menebas dengan pedangnya. Batang pisang yang pertama memang terpenggal. Tetapi batang yang kedua ternyata tidak sempat putus meskipun patah. Kudanya agaknya berlari terlalu jauh dari sasaran. Namun sementara itu, anak muda itu telah menggapai tombaknya di punggung. Ia berhasil menggenggam tangkai tombaknya meskipun tergesa-gesa. Sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk mengenai sasarannya. Tetapi sekali lagi ia kurang menguasai kudanya sehingga jaraknya agak terlalu jauh. Ketika tombak itu dilepaskan, ternyata tidak mengenai sasaran. Meskipun demikian yang menonton pendadaran itu bertepuk tangan. Sementara anak muda itu menjadi berdebar-debar dan bahkan cemas. Apakah dengan demikian ia dapat dianggap berhasil dalam pendadaran itu? Hari yang pertama, lewat sedikit tengah hari pendadaran itu pun telah selesai untuk dilanjutkan keesokan harinya dengan urutan yang berbeda. Di hari berikutnya Mahisa Pukat mendapat giliran untuk dinilai langsung oleh para prajurit atau pelayan dalam yang bertugas. Sementara itu anak muda yang bertubuh raksasa itu mendapat giliran untuk menjalani pendadaran kemampuan bidiknya. Dengan busur dan anak panah, lembing dan bahkan bandul seperti yang dilakukan Mahisa Pukat di hari pertama itu. Seperti hari pertama, maka di hari kedua itu pun anak-anak muda peserta pendadaran bangun pagi-pagi. Sedikit pemanasan kemudian mandi dan makan pagi. Ketika matahari mulai naik, maka pendadaran di hari kedua itu pun segera dimulai. Yang mengejutkan dan tidak dilakukan pada hari yang pertama adalah Manggala pelayan dalam, Gajah Saraya sendiri akan melakukan penilaian langsung terhadap anak-anak muda yang mengikuti pendadaran itu dalam sebuah pertandingan. Dalam pada itu, Mahisa Pukat masih berdiri termangu-mangu di arena. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, di arena yang lain, pertandingan masih berlangsung antara para prajurit dan pelayan dalam yang bertugas dengan anak-anak muda yang sedang mengalami pendadaran. Seorang prajurit kemudian telah mendekati Mahisa Pukat sambil berkata, pertandingan sudah selesai. Kau dapat meninggalkan arena. Mahisa Pukat termangu-mangu. Dipandanginya prajurit itu sejenak. Kemudian beberapa orang yang masih berada di sekitar arena. Namun Gajah Saraya dan Arya Kuda Cemani telah melangkah meninggalkan arena pertandingan. Mereka seolah-olah tidak mempedulikan lagi Mahisa Pukat yang termangu-mangu. Akhirnya Mahisa Pukat pun meninggalkan arena itu pula. Seorang prajurit yang pernah bertugas menjaga jalur jalan bagi para calon pada pendadaran tataran pertama yang melihat Mahisa Pukat menangkap benda yang dibungkus dengan kain putih yang dipergunakan untuk mengganggu anak-anak muda yang sedang menelusuri jalur pendadaran di malam hari, mendekatinya sambil berdesis. Sejak kau menelusuri jalan pada pendadaranmu tataran pertama aku sudah melihat kelebihanmu. Aku tidak mempunyai kelebihan apa-apa, jawab Mahisa Pukat. Tentu ada. Manggala pelayan dalam itu memerlukan untuk melakukan pendadaran langsung atasmu, tentu ada sebabnya. Justru karena ia melihat kelebihanmu maka ia merasa perlu untuk meyakinkannya. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara yang dipilihnya itu. Nampaknya ia menjadi puas karenanya. Ah, aku kira bukan karena itu.
Bahkan mungkin Manggala Gajah Saraya merasa kecewa setelah melakukan pendadaran langsung atasku tadi, desis Mahisapukat. Tetapi prajurit itu tertawa. Katanya, tidak ada seorang pun di antara para calon. Bahkan para prajurit dan pelayan dalam yang memiliki landasan kemampuan ilmu sebagaimana kau. Kau tidak usah merasa segan. Bukankah kami terbiasa menilai kemampuan para calon prajurit atau pelayan dalam? Aku bertugas seperti ini bukan untuk yang pertama kali. Tetapi baru pertama kali aku melihat seorang anak muda memiliki kemampuan setinggi kemampuanmu. Karena itu, maka Manggala pelayan dalam itu tertarik untuk turun sendiri ke arena. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Sementara itu, pertandingan yang lain masih berlangsung. Demikian pula pendadaran pada jenis yang lain. Kemampuan bidik dan kemampuan naik kuda serta kemampuan mempergunakan berbagai jenis senjata. Mahisapukat yang masih belum meyakini apa yang dikatakan oleh Manggala pelayan dalam itu pun kemudian telah melangkah mendekati arena-arena pertandingan. Dilihatnya beberapa orang anak muda masih bertanding. Para prajurit dan pelayan dalam yang melakukan pendadaran langsung itu ternyata cukup berhati-hati. Mereka berusaha untuk memancing kemampuan tertinggi dari para calon pelayan dalam itu, agar mereka dapat menilai, apakah anak-anak muda itu memiliki landasan dasar yang cukup bagi seorang pelayan dalam. Beberapa orang prajurit yang semula melihat pertandingan antara Mahisapukat dengan Manggala pelayan dalam yang kemudian melihat pertandingan yang lain, dengan serta-merta menilai bahwa ilmu yang dimiliki Mahisapukat jauh berada di atas kemampuan mereka. Namun para prajurit itu masih menunggu. Besok Mahisapukat akan melakukan pendadaran jenis kemampuan berkuda dan di hari berikutnya kemampuan mempergunakan segala jenis senjata dan bahkan senjata dengan benda-benda seadanya. Mahisapukat sendiri juga tidak begitu tertarik melihat pertandingan yang masih berlangsung. Hampir di luar kehendaknya maka Mahisapukat pun berjalan menyusuri tempat pendadaran yang luas itu. Di sudut yang lain, beberapa orang anak muda nampaknya sudah mendekati penyelesaian. Mereka sedang menempuh pendadaran kemampuan mempergunakan senjata bidik, termasuk lembing dan bandul. Di bagian lain, beberapa orang menjalani pendadaran kemampuan mereka berkuda dan mempergunakan senjata selagi memacu kuda. Mahisapukat terhenti di pinggir arena. Dua orang prajurit mendekatinya. Seorang di antara mereka berdesis, jenis pendadaran yang paling sulit. Mudah-mudahan kau mampu melakukannya, karena pada jenis yang lain, kau memiliki kelebihan. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak ada kelebihan apa-apa. Kedua orang prajurit itu tertawa. Namun perhatian mereka pun kemudian sepenuhnya tertuju ke arena. Seorang anak muda dengan tangkasnya memacu kudanya. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang tajam. Sebatang pohon pisang ditebasnya sehingga putus di batas setinggi leher seseorang yang tubuhnya sedang. Kemudian batang pisang yang kedua pun ditebasnya putus. Namun kemudian, ternyata ia agak terlambat menggapai tombaknya yang tersangkut di punggungnya. Ketika ia siap untuk melemparkan tombaknya, sasarannya sudah lewat meskipun baru 1-2 langkah. Tetapi anak muda itu melemparkan tombaknya pula dan tertancap di tanah selangkah dari sasaran. Mahisapukat mengamati pendadaran ketangkasan berkuda dan olah senjata itu sambil mengangguk-angguk kecil. Hasil pengamatannya sejak hari pertama memberi isyarat kepadanya, bahwa kebanyakan anak-anak muda yang sedang menjalani pendadaran dalam jenis ketangkasan berkuda dan olah senjata itu terlambat meluncurkan tombaknya, harus ada cara yang dapat mengatasi kelambatan itu, berkata Mahisapukat di dalam hatinya. Penempatan tombak itu atau sedikit memperlambat lari kudanya. Sambil merenungi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan apabila esok ia mendapat giliran melakukannya, Mahisapukat masih juga merenungi kata-kata Manggala Gajah Saraya, bahwa ia akan dapat diangkat menjadi pemimpin kelompok dari para pelayan dalam yang baru yang nanti akan diangkat dari antara mereka yang mengikuti pendadaran itu. Apakah aku tidak salah dengar? Desis Mahisapukat di dalam hatinya. Demikianlah maka Mahisapukat pun telah meninggalkan arena pendadaran keterampilan berkuda itu. Ia pun kemudian berdiri di sebelah arena tempat anak-anak muda yang mengikuti pendadaran kemampuan mempergunakan senjata apa saja. Ia melihat beberapa orang anak muda itu dengan tangkasnya mempermainkan berbagai macam senjata. Namun yang sebenarnya bagi Mahisapukat sama sekali tidak mengherankannya. Ia mampu berbuat jauh lebih baik dari mereka.
Namun seperti pesan ayahnya, bahwa ia tidak perlu menunjukkan kemampuannya berlebih-lebihan. Baginya cukup menunjukkan kemampuannya yang pantas bagi seorang pelayan dalam. Jika ia terlanjur menunjukkan tingkat kemampuannya yang tinggi, justru karena ia terpancing oleh Manggala pelayan dalam itu sendiri dalam pendadaran langsung yang khusus dilakukan sendiri oleh Gajah Saraya. Namun Mahisa Pukat itu bertanya pula di dalam hatinya, seandainya aku besok gagal dalam pendadaran keterampilan berkuda, apakah pernyataan Manggala pelayan dalam itu tetap berlaku? Tetapi Mahisa Pukat itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis perlahan, apapun yang akan dibebankan ke pundakku, asal aku dapat diterima menjadi pelayan dalam. Sasi sudah mengharapkannya justru bagi masa depannya pula. Dengan langkah satu-satu Mahisa Pukat menyusuri arena demi arena. Namun penglihatannya seakan-akan hanya mengambang, meskipun ada juga satu dua hal yang menarik perhatiannya. Sedikit lewat tengah hari, maka pendadaran hari itu sudah selesai. Kelompok-kelompok kecil yang tersebar itu pun telah membenahi alat-alat yang dipergunakan untuk dipergunakan lagi di keesokan harinya. Ketika anak-anak muda itu beristirahat, maka mereka sempat pula saling berbincang. Mereka telah berbicara tentang pendadaran yang baru saja mereka lakukan. Sebagian merasa telah berhasil melakukan dengan baik. Namun yang lain menyesali dirinya sendiri karena yang dilakukannya dianggapnya kurang memadai. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat lebih banyak diam. Ia hanya mendengarkan saja pembicaraan kawan-kawannya. Bahkan kadang-kadang ia justru duduk merenung memandang ke kejauhan. Kawan-kawannya memang tidak sempat melihat apa yang dilakukannya di arena. Anak muda yang bertubuh raksasa itu mendekatinya sambil bertanya, "Kenapa kau hanya merenung saja? Apakah kau kurang berhasil hari ini?" "Ya," jawab Mahisa Pukat singkat. "Seseorang melihat kau memasuki arena dalam pendadaran langsung, bahkan dilakukan sendiri oleh Manggala Gajah Saraya." "Ya," jawab Mahisa Pukat. "Bagaimana hasilnya?" "Sayang yang melihat kau memasuki arena pertandingan dengan Manggala Gajah Saraya sedang dalam pendadaran juga sehingga tidak dapat melihat apa yang kau lakukan menghadapi Manggala Gajah Saraya. Sedangkan para prajurit dan pelayan dalam yang menungguimu tidak mau mengatakan selengkapnya tentang pendadaran yang kau lakukan. Kemampuanmu yang tinggi agaknya telah menarik perhatiannya," berkata anak muda bertubuh raksasa itu. "Atau sebaliknya," jawab Mahisa Pukat. "Kau selalu merendahkan dirimu," berkata anak muda itu. "Aku tidak perlu merendahkan diriku karena tataranku memang masih terlalu rendah," jawab Mahisa Pukat. "Tetapi," katanya kemudian, "meskipun demikian, aku memang ingin diterima dalam lingkungan pelayan dalam. Aku memerlukan pekerjaan itu. Bukan saja sebagai satu pengabdian, tetapi juga penting bagi masa depanku sendiri." "Ya. Aku juga berharap demikian," jawab anak muda bertubuh raksasa itu, "karena itu, aku ikut pendadaran ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya." Sementara itu, maka seorang petugas telah mempersilahkan anak-anak muda itu untuk makan di dapur dan kemudian beristirahat. Besok mereka masih akan turun ke arena yang lain sesuai dengan urutan tugas mereka masing-masing dalam pendadaran itu. Setelah makan, maka anak-anak muda itu kembali mendapat kesempatan untuk beristirahat. Di sore hari mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti pendadaran sebagaimana pada tataran sebelumnya. Meskipun demikian, maka pendadaran pada tataran terakhir itu bagi mereka yang mengikutinya merasa cukup berat. Seperti hari-hari sebelumnya, maka pada hari berikutnya, anak-anak muda itu bangun pagi-pagi. Sedikit memanasi tubuh mereka dengan melakukan gerakan-gerakan ringan, kemudian mandi dan makan pagi. Hari itu Mahisa Pukat mendapat giliran menempuh pendadaran dalam hal keterampilan naik kuda. Seperti kawan-kawannya yang telah melakukan sebelumnya, maka ia pun harus menunjukkan keterampilan berkuda, menguasai kuda dan kemudian mempergunakan senjata sambil naik kuda. Ketika Mahisa Pukat mendapat giliran untuk menempuh pendadaran maka para prajurit dan pelayan dalam yang kebetulan tidak mempunyai tugas tertentu telah memerlukan untuk menyaksikannya. Mereka memang menganggap bahwa Mahisa Pukat memiliki kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Tetapi Mahisa Pukat telah berniat untuk tidak menunjukkan kelebihannya. Ia akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh anak-anak muda yang lain. Karena itu, demikian ia meloncat naik ke punggung kuda, maka ditempuhnya pendadaran itu tanpa memberikan kesan yang berlebihan. Ia berbuat sebagaimana anak-anak muda yang lain berbuat.
Memutar kudanya di arena, melarikannya pada jarak tertentu, berbelok kemudian menghentikannya dengan tiba-tiba sehingga kudanya meringkik sambil berdiri tegak bertumpu pada kaki belakangnya. Semua yang dilakukan telah dilakukan oleh kawan-kawannya yang lain. Terakhir Mahisa Pukat mendapat giliran untuk berpacu di atas punggung kuda sambil bermain senjata. 2 batang pisang telah disiapkan seperti anak-anak muda yang mendahuluinya menempuh pendadaran keterampilan berkuda. Selain itu juga sebatang bambu yang dibalut dengan onggokan jerami kering sebagai sasaran lontaran tombak. Mahisa Pukat yang telah melihat dan mempelajari berbagai kemungkinan dari kawan-kawannya yang terdahulu, berusaha untuk tidak membuat kesalahan yang sama tanpa menimbulkan kekaguman yang berlebihan. Kesannya masih saja dalam batas kewajaran. Demikian isyarat diberikan, maka Mahisa Pukat pun menyentuh perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya berlari cepat melalui jalur yang sudah ditentukan. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat menebas kedua batang pohon pisang. Namun kemudian ia sedikit memperlambat kudanya tanpa menarik perhatian, justru saat kudanya berputar ke arah batang bambu yang dibalut dengan onggokan jerami agar tombak yang dilontarkan dapat menancap. Pada saat yang bersamaan, Mahisa Pukat meraih tombak yang tergantung pada seutas tali di punggungnya. Ternyata Mahisa Pukat tidak terlambat. Kudanya yang berlari agak jauh dari batang bambu itu telah diarahkan lebih mendekat. Kecuali sasarannya menjadi lebih mudah digapai, juga ia mendapat kelebihan waktu meskipun hanya sekejap. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat tidak melontarkan tombaknya ke sasaran, tetapi seakan-akan ia telah menusukkan tombaknya langsung ke seonggokan jerami yang membungkus patok bambu itu. Ternyata Mahisa Pukat berhasil. Tombaknya telah tertancap pada sasaran. Dengan serta-merta para prajurit dan pelayan dalam yang menyaksikan telah bertepuk tangan, sehingga beberapa orang anak muda yang sedang menjalani pendadaran di arena yang lain telah berpaling. Ketika mereka melihat Mahisa Pukat masih di punggung kuda, maka mereka pun mengangguk-angguk kecil. Bagi mereka dan para prajurit dan pelayan dalam memang tidak ada orang yang lain yang pantas untuk mendapat pujian lebih dari yang lain kecuali Mahisa Pukat. Demikianlah maka pendadaran itu pun telah dilanjutkan dengan anak muda berikutnya. Sementara yang lain telah mengikuti pendadaran yang lain lagi. Mahisa Pukat pun telah beralih di arena yang lain untuk melakukan pendadaran kemampuan mempergunakan senjata apa saja. Bahkan dengan alat apapun yang diketemukan. Ternyata sekali lagi Mahisa Pukat telah dikagumi oleh para prajurit dan pelayan dalam yang menungguinya meskipun mereka tidak memujinya dengan serta-merta. Lewat tengah hari, maka pendadaran itu pun telah dapat diselesaikan. Semua anak muda yang mengikuti pendadaran pada tataran terakhir itu telah menyelesaikan kewajiban mereka. Semua jenis yang harus ditempuh dalam pendadaran itu telah ditempuh, sehingga mereka tinggal menunggu hasil dari pendadaran itu. 10 orang di antara mereka akan diterima menjadi calon pelayan dalam di Istana Singasari. Tetapi ternyata pendadaran itu masih belum selesai. Di luar rencana maka Manggala Pelayan dalam telah mengumumkan bahwa esok pagi masih ada satu lagi pendadaran. Ketampilan mempergunakan senjata di atas punggung kuda. Mahisa Pukat menjadi sangat terkejut ketika ia mendengar pengumuman bahwa pendadaran itu khusus ditujukan bagi Mahisa Pukat saja dan akan dilakukan langsung oleh Manggala Pelayan dalam Gajah Saraya. Semua anak muda yang ikut dalam pendadaran itu saling bertanya di antara mereka, kenapa akan dilakukan pendadaran khusus bagi Mahisa Pukat? Apakah Mahisa Pukat itu meragukan sehingga harus mengalami pendadaran ulang sebagaimana pada pendadaran tataran kedua? Sehingga justru Manggala Pelayan dalam sendiri akan melakukan pendadaran khusus itu, bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menjawab. Bahkan para prajurit dan pelayan dalam pun tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Manggala Pelayan dalam akan melakukan pendadaran khusus itu. Mahisa Pukat sendiri menjadi termangu-mangu. Ia tidak tahu kenapa hal seperti itu dapat terjadi. Namun yang pertama-tama dipikirkannya adalah bahwa Manggala Pelayan dalam itu mempunyai rencana khusus baginya. Mahisa Pukat memang meragukan pernyataannya bahwa Mahisa Pukat akan diangkat menjadi pemimpin kelompok pelayan dalam. Tetapi yang terpikir kemudian adalah itu hanya sekedar alasan semata-mata. Prasangka buruknya tiba-tiba saja telah timbul kembali. Dalam pendadaran khusus itu Gajah Saraya akan menjatuhkannya sehingga akan nampak bahwa ia tidak pantas untuk menjadi seorang pelayan dalam. Jika ia berniat demikian, maka aku justru tidak akan surut selangkah pun. Perang tanding pun akan aku hadapi.
Meskipun aku kemudian tidak akan diangkat menjadi pelayan dalam, namun namaku tidak akan tercemar karenanya, tekad yang pernah timbul di dalam dadanya itu pun tiba-tiba pula telah muncul kembali. Hari itu, ketika saatnya anak-anak muda itu beristirahat, maka Mahisa Pukat menjadi semakin diam. Beberapa orang memang menemuinya dan bertanya kenapa ia harus menjalani pendadaran khusus. Namun Mahisa Pukat selalu menjawab sambil menggeleng, "Aku tidak tahu." "Apakah hasil yang kau dapat hari ini meragukan?" bertanya anak muda yang lain. "Entahlah. Tetapi aku juga merasa heran bahwa aku harus melakukan pendadaran ulang. Ketika aku mendalaminya pada tataran kedua, aku tahu persis alasannya. Tetapi sekarang tidak sama sekali," jawab Mahisa Pukat. Kawan-kawannya hanya dapat mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lagi, karena mereka pun mengetahui bahwa Mahisa Pukat sendiri menjadi bingung karenanya. Manggala Gajah Saraya memang tidak memberitahukan kenapa hal itu harus dilakukan. Karena itu maka para prajurit yang lain sama sekali tidak dapat memberikan keterangan apapun dengan rencana itu. Tetapi hal itu justru sangat menarik perhatian. Bukan saja anak-anak muda yang mengikuti pendadaran, tetapi juga para prajurit dan pelayan dalam yang telah ditunjuk untuk ikut serta menyelenggarakan pendadaran itu. Mahisa Pukat sendiri memang menjadi gelisah. Ia merasa seakan-akan setiap mata memandang ke arahnya. Baik anak-anak muda yang menyertai pendadaran itu, maupun para prajurit dan pelayan dalam. Sehingga rasa-rasanya ia menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika malam turun dan Mahisa Pukat telah berada di pembaringannya, maka sulit pula baginya untuk segera memejamkan matanya. Ia masih saja dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan tentang pendadaran khusus yang akan dilakukannya esok. Demikianlah. Maka pagi-pagi semua anak-anak muda peserta pendadaran itu pun telah siap seperti hari-hari sebelumnya. Ketika matahari memanjat langit, semuanya sudah berkumpul di halaman belakang yang luas itu. Yang tersedia hanyalah 2 ekor kuda yang tegar dan berbagai jenis senjata. Manggala Gajah Saraya telah memerintahkan untuk menempatkan beberapa jenis senjata itu pada batang-batang pisang yang ditancapkan di beberapa tempat di arena yang luas itu. Tombak pendek, pedang, parang, trisula, canggah, perisai dan bahkan cambuk dan rantai. Mahisa Pukat memang menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu maksud Manggala pelayan dalam itu. Apakah dengan demikian Manggala itu ingin menyingkirkannya dengan caranya atau bahkan membunuhnya sama sekali? Untuk menghilangkan kesan dan beban tanggung jawab, maka hal itu dilakukannya justru di tempat terbuka. Seakan-akan ia tidak sengaja melakukannya. Ketika kemudian Gajah Saraya memasuki arena, maka suasana memang menjadi tegang. Mahisa Pukat pun menjadi berdebar-debar. Tanpa isyarat bende atau tanda-tanda lainnya, maka Gajah Saraya itu langsung memanggil Mahisa Pukat. "Kita akan segera mulai," berkata Gajah Saraya, "kau dapat memilih kuda yang mana yang akan kau pergunakan." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sambil mengangguk hormat ia menyahut, "Aku dapat mempergunakan yang manapun yang diperuntukkan bagiku." "Bagus," berkata Gajah Saraya, "jika demikian maka kita akan segera dapat mulai." Namun Mahisa Pukat masih bertanya, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mengerti peraturan yang dipergunakan dalam pendadaran kali ini." Gajah Saraya mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, "Tanpa ketentuan apapun yang diberitahukan kepadamu, melihat apa yang ada di arena ini kau tentu sudah tahu, apa yang harus kau kerjakan." Mahisa Pukat memandang berkeliling. Ia hanya melihat kuda dan senjata-senjata yang tertancap di batang-batang pisang yang dipancang di pinggir-pinggir arena. "Marilah," berkata Gajah Saraya yang nampaknya menjadi tidak sabar. Mahisa Pukat memang tidak dapat menunggu lebih lama. Ketika kemudian Gajah Saraya meloncat naik ke punggung kuda, maka Mahisa Pukat pun telah meloncat pula ke punggung kuda yang lain. Demikian Mahisa Pukat duduk, maka Gajah Saraya itu mendekatinya sambil berkata perlahan, "Aku memerlukan bantuanmu. Kau harus melawan sebaik-baiknya. Kau harus membuktikan bahwa kau adalah calon yang terbaik, yang pantas untuk menjadi pemimpin kelompok dari anak-anak muda yang akan diangkat menjadi pelayan dalam. Bahkan kau harus menunjukkan bahwa kau lebih baik dari pelayan dalam yang ada, agar mereka tidak dapat menjadi iri hati, bahwa yang diangkat menjadi pemimpin kelompok adalah orang baru. Bukan salah seorang dari mereka yang telah lebih lama menjadi pelayan dalam." Mahisa Pukat tanpa disadarinya telah menangguk mengiyakan.
Namun sebenarnya lah ia memang ragu-ragu. Ia masih saja berprasangka buruk terhadap Gajah Saraya. Jika ia benar-benar melawannya, maka jika terjadi sesuatu atas dirinya, maka itu adalah kecelakaan. Tetapi Mahisa Pukat memang tidak dapat berpikir panjang. Gajah Saraya itu pun kemudian berkata, "Ambil senjatamu. Aku akan mengambil senjataku." Mahisa Pukat tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya. Ia melihat Gajah Saraya telah memacu kudanya untuk memungut senjata yang akan dipergunakannya. Ternyata Mahisa Pukat pun tidak kalah tangkasnya dari Manggala Pelayan Dalam. Demikian Gajah Saraya mengambil sebatang tombak pendek, maka Mahisa Pukat sudah menggenggam sebatang pedang. Memang timbul niatnya untuk mengambil senjata yang lain. Tetapi Gajah Saraya telah memutar kudanya untuk sekali lagi menyerang. Sejenak kemudian maka Mahisa Pukat benar-benar harus bertahan dengan duduk di punggung kuda. Gajah Saraya menyerangnya dengan tangkas dan kuat. Untuk beberapa saat Mahisa Pukat bertahan, tetapi terasa pedangnya mulai goyah. Ia sadar bahwa sejenak kemudian pedangnya tentu akan terlepas dari tangkainya. Untuk sementara Mahisa Pukat memang masih dapat bertahan. Tetapi ketika terjadi benturan yang keras, maka pedangnya benar-benar terlepas dari tangkainya dan jatuh beberapa langkah dari kudanya. Mahisa Pukat tidak akan mungkin memungut pedangnya yang sama saja dengan patah itu. Yang ada di tangannya tinggal hulunya saja. Justru pada saat yang demikian Gajah Saraya telah menyerangnya. Ujung tombaknya benar-benar mengarah ke jantungnya. Mahisa Pukat tidak sempat berbuat banyak. Ujung tombak di genggaman Gajah Saraya itu seolah-olah telah meluncur dengan cepatnya mematuk ke arah jantung. Anak-anak muda yang menyaksikan pendadaran itu menjadi berdebar-debar. Bahkan para prajurit dan pelayan dalam pun seakan-akan telah menahan nafasnya. Pendadaran itu terlalu berbahaya bagi seorang calon pelayan dalam yang masih muda itu. Betapapun ia memiliki kelebihan, namun kemudaannya tentu masih belum memberinya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang cukup. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah melakukannya pula. Karena ia terbiasa bersenjata pedang, maka ia pun telah memacu kudanya untuk mengambil sebatang pedang yang tertancap di sebatang pohon pisang, sementara Gajah Saraya telah mengambil sebatang tombak pendek. Ternyata Mahisa Pukat pun tidak kalah tangkasnya dari Manggala Pelayan Dalam. Demikian Gajah Saraya mengambil sebatang tombak pendek, maka Mahisa Pukat sudah menggenggam sebatang pedang. Tetapi Mahisa Pukat terkejut. Ternyata pedang itu terlalu ringan, sehingga Mahisa Pukat pun menduga bahwa bahan yang dibuat pedang itu pun bukan bahan yang baik. Tidak seperti pedang yang ada di padepokan. Meskipun pedang itu wujudnya besar dan panjang tetapi bobotnya terhitung ringan, namun terasa bahwa pedang itu kokoh dan kuat. Tetapi sekali lagi Mahisa Pukat tidak mendapat kesempatan. Gajah Saraya telah menyerangnya. Kudanya berpacu dengan tombak yang teracu mengarah ke dadanya. Mahisa Pukat memang tidak dapat berbuat lain. Jika ia membiarkan ujung tombak itu mengoyak dadanya, maka ia benar-benar akan mati di arena pendadaran itu. Karena itu, maka kudanya pun telah bergerak pula, justru menyongsong kuda Gajah Saraya. Demikianlah ketika kedua ekor kuda itu bertemu, maka Gajah Saraya benar-benar telah menyerang Mahisa Pukat. Tetapi dengan tangkasnya, Mahisa Pukat menangkis serangan itu. Nalurinya telah menggerakkan pedangnya untuk melindungi jiwanya. Tetapi ketika terjadi benturan, maka Mahisa Pukat segera merasa bahwa pedangnya memang pedang yang tidak terlalu kuat. Sementara itu, Gajah Saraya telah melarikan kudanya mendekati Mahisa Pukat yang kehilangan senjatanya. Namun ia masih menggenggam hulu pedang yang sudah kehilangan daunnya. Namun demikian Gajah Saraya mendekat, maka tiba-tiba saja Mahisa Pukat telah melemparkan hulu pedang itu. Tidak mengarah kepada Gajah Saraya yang berada di punggung kudanya, tetapi justru ke arah kuda itu sendiri. Gajah Saraya tidak sempat menangkis lontaran hulu pedang itu. Karena itu ketika hulu pedang itu mengenai leher kuda Manggala Pelayan Dalam itu dengan kekuatan yang sangat besar, maka kuda itu pun terkejut sehingga melonjak tinggi berdiri di kedua kaki belakangnya. Gajah Saraya memang terkejut. Ia tidak sempat mempermainkan tombak pendeknya tetapi ia harus dengan cepat menguasai kudanya yang meringkik dengan gelisah. Mahisa Pukat mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan cepat Mahisa Pukat melarikan kudanya menepi. Menyambar sebuah senjata yang terdekat. Parang.
Meskipun parang itu bukan senjata yang terbaik baginya, tetapi ia tidak sempat memungut senjata yang lain yang tertancap pada batang-batang pisang yang berjajar di tepi arena, sementara Gajah Saraya sudah menguasai kudanya dan mulai menyerang lagi. Ternyata parang itu justru lebih kuat dari pedang yang telah terlepas dari tangkainya itu. Karena itu, maka dengan tangkasnya Mahisa Pukat telah bertanding melawan Gajah Saraya. Tombak pendek di tangan Manggala Pelayan dalam itu menyambar-nyambar dengan cepatnya. Kemudian berputar dengan cepat seperti baling-baling. Tetapi Mahisa Pukat pun tangkas pula mempermainkan parangnya, ia menutup setiap kemungkinan ujung tombak Gajah Saraya menyentuh tubuhnya, sementara itu tangannya yang lain dengan tangkas pula mempermainkan kendali kudanya. Dengan demikian maka pertandingan itu menjadi semakin lama semakin menegangkan. Keduanya mampu bergerak cepat dan tangkas. Parang Mahisa Pukat memang lebih baik dari pedang yang dipergunakan sebelumnya meskipun parang itu terlalu pendek baginya. Tetapi semakin lama, parang itu pun mulai menjadi goyah seperti senjatanya yang terdahulu. Dengan demikian Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Jika parangnya juga patah seperti pedangnya, maka ia harus mendapatkan senjata yang lain yang harus dipungutnya pula dari batang-batang pisang itu. Tetapi Mahisa Pukat yang sudah berpengalaman itu berusaha untuk memancing lawannya bertempur semakin menepi. Selagi parangnya masih sempat dipergunakannya. Namun betapapun Mahisa Pukat menahan diri, tetapi kesabarannya memang terbatas. 2 kali senjatanya tidak mampu bertahan terhadap tombak pendek Gajah Saraya. Bukan karena kemampuannya yang tidak memadai. Tetapi karena senjatanya lah yang tidak dapat mendukung kemampuannya. Menurut dugaan Mahisa Pukat, maka senjata-senjata yang lain pun tentu tidak akan dapat dipergunakannya dengan baik. Kapak, trisula, canggah dan tombak yang tertancap di batang pisang itu tentu akan dengan mudah patah atau retak atau tajamnya yang terlepas. Karena itu, maka yang menarik perhatian Mahisa Pukat adalah justru sebatang tongkat kayu yang tidak terlalu panjang. Kayu yang nampaknya potongan sebuah cabang pohon jambu keletuk. Tongkat kayu yang masih belum kering benar itu agaknya akan dapat dipergunakan dengan lebih baik daripada senjata-senjata lain yang tersedia, karena agaknya batang kayu jambu keletuk itu langsung dipotong dari dahannya. Seandainya kayu itu sudah dikerat dan patah, maka ia masih akan dapat mempergunakan potongan-potongannya untuk melawan tombak Gajah Saraya. Karena itu, ketika Mahisa Pukat merasa bahwa parang di tangannya itu mulai goyang, ia pun segera berusaha untuk mendekati sebatang kayu jambu keletuk yang disandarkan pada sebatang pohon pisang. Namun parang itu sudah menjadi semakin goyah. Karena itu, maka dengan mengerahkan kemampuannya Mahisa Pukat berusaha menusuk-menyusup pertahanan tombak Gajah Saraya. Serangan itu memang bukan serangan yang berbahaya. Tetapi Gajah Saraya harus menangkis serangan itu sambil menguasai kudanya. Dengan tangkasnya, maka Mahisa Pukat pun berputar. Cepat sekali. Keduanya pun kemudian berlari menuju ke batang pisang di pinggir arena. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat menyambar tongkat itu dan kemudian melarikan kudanya berputar mengambil jarak. Gajah Saraya memang memburunya. Namun sambil melarikan kudanya Mahisa Pukat sempat melihat tongkatnya yang agaknya memang utuh. Tetapi tidak lebih dari sebatang kayu biasa. Bersambung ke bab 170. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.